36. Makhluk raksasa yang berdiri di hadapan mereka memancarkan aura yang begitu kuat, membuat udara terasa semakin berat dan panas. Api yang menyelimuti tubuhnya melahap cahaya di sekeliling, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Jadi, lo ini apaan? Coba. Tatsu bersiul sambil memegang pedangnya, sedikit gugup namun berusaha terlihat santai. Kagak enak, sih, ngeliatnya. Makhluk itu mengangkat tangan raksasanya, dan suara seperti gemuruh dari neraka keluar dari tenggorokannya. Aku adalah bayangan api, lahir dari kegelapan yang melahap segala sesuatu. Hanya dengan menghadapi kegelapan dalam dirimu, kau bisa mengalahkanku. Riko memandang makhluk itu dengan serius. Jadi kita harus ngelawan kegelapan dalam diri kita sendiri. Gila banget ini. Tatsu tersenyum lebar. Well, kalau itu berarti gue nggak harus ngelawan lo berdua, sih, bisa jadi lebih gampang. Riko menendang kaki Tatsu dengan keras. Lo jangan asal ngomong, bro. Tetua yang berdiri agak jauh dari mereka mengangkat tangan, memberikan isyarat agar mereka tidak terburu-buru. Jangan biarkan kata-kata itu mengganggu kalian. Makhluk ini bukan sekadar ujian fisik, tapi juga ujian mental. Dia akan memanfaatkan ketakutan dan keraguan kalian untuk menghancurkan semangat kalian. Rio mengangguk, matanya fokus pada makhluk itu. Kita harus bekerja sama dan tidak terpecah. Hanya dengan itu kita bisa mengalahkan kekuatan gelap ini. Tatsu mengangguk, meskipun masih agak ragu. Kerja sama ya? Oke, gue bisa kerja sama, asal nggak diminta jadi pahlawan. Makhluk bayangan api itu menggeram lagi, dan seketika itu juga api di tubuhnya berkobar lebih besar. Kalau begitu, hadapilah ujianmu, Tatsu. Apa yang kau takutkan? Tiba-tiba, bayangan besar muncul di depan Tatsu, sebuah gambaran dari masa lalunya yang gelap. Sebuah masa lalu yang penuh dengan kegagalan dan rasa bersalah. Sosok itu memandangnya dengan tatapan penuh penghinaan. Kau bukan siapa-siapa, kata bayangan itu dengan suara menggema. Kau hanya orang yang mencoba melarikan diri dari kenyataan. Semua kegagalanmu, semua kesalahanmu, itu akan mengejar dan menghancurkanmu. Tatsu menggigit bibirnya. Gue nggak takut sama lo, atau masa lalu gue. Teriaknya, berusaha menepis bayangan itu. Gue nggak akan mundur. Tiba-tiba, bayangan itu berubah menjadi api yang melahap tubuh Tatsu. Tubuhnya terasa panas dan berat, seolah segala kegagalan dan ketakutannya menekan dirinya. Namun, Tatsu tahu bahwa jika ia membiarkan rasa takut itu menguasainya, ia akan kalah. Riko melangkah maju, pedangnya terangkat. Tatsu, ingat, ini bukan kamu. Kamu lebih kuat dari itu. Kata-kata Riko memicu semangat Tatsu. Ia menggenggam pedangnya lebih erat, memusatkan semua kekuatan di dalam dirinya. Aku bukan siapa-siapa yang kalian pikirkan, ujar Tatsu, suaranya penuh keyakinan. Aku adalah diri yang bangkit setelah jatuh. Aku tidak takut lagi. Dengan itu, Tatsu menebas api yang mengelilinginya. Api itu hancur berkeping-keping dan menghilang begitu saja. Riko menghela napas lega. Nis, Tas, lo baru aja jadi pahlawan. Jangan dulu, Riko, kata Rio, matanya tetap terfokus pada bayangan api yang semakin marah. Kita harus tetap waspada. Namun, bayangan api itu tidak membiarkan mereka tenang. Makhluk itu meluncurkan bola api besar ke arah mereka. Riko menghindar dengan gesit, sementara Tatsu berlari menuju makhluk itu. Lo pikir lo bisa ngalahin kita cuma pakai bola api? Tatsu berteriak, sambil melompat dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Pedangnya berkilau dengan cahaya biru yang memancar dari kristal Zentara. Gue nggak takut lagi, gue bakal hancurkan lo. Tatsu menebas bola api itu, dan dalam sekejap, bola api tersebut meledak menjadi serpihan api yang menghilang ke udara. Bayangan api itu melolong kesakitan, tubuhnya terguncang. Kalian tidak tahu apa yang akan kalian hadapi. Suaranya terdengar lebih lemah, namun masih mengandung ancaman. Kegelapan tidak akan pernah mati. Tiba-tiba, tanah bergetar lagi. Kristal Zentara di altar memancarkan cahaya yang semakin terang. Dari dalam kristal, muncul sebuah kilatan cahaya yang sangat kuat, seakan melawan api dan kegelapan yang mengelilingi mereka. Rio berdiri tegak, menatap makhluk itu dengan tekad bulat. Kita sudah hampir menang. Gabungkan kekuatan kita dan hancurkan kegelapan ini. Riko dan Tatsu segera mengangkat pedang mereka, menatap bayangan api yang semakin rapuh. Ketiga sahabat ini bersatu, memusatkan kekuatan dari dalam diri mereka, dan dengan satu serangan gabungan yang luar biasa, mereka menyerang bayangan api tersebut.
Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya meledak menjadi api yang menghancurkan sekelilingnya, meninggalkan kehampaan dan asap hitam yang perlahan menghilang. Sesaat kemudian, hening menyelimuti kuil. Kristal Zentara yang ada di altar memancarkan cahaya putih yang sangat terang, meredakan ketegangan di hati mereka. Riko menepuk bahu Tatsu dengan senyum lebar. Gila, lo akhirnya ngalahin kegelapan dalam diri lo. Pahlawan beneran. Tatsu tersenyum, sedikit bangga dengan dirinya sendiri. Cuma karena gue udah belajar dari lo berdua. Tetua desa yang sudah lama diam di sisi altar akhirnya berbicara. Kalian telah melewati ujian yang paling sulit. Tidak hanya untuk fisik, tetapi juga untuk jiwa dan hati kalian. Kini, Kristal Zentara siap untuk menyelamatkan dunia. Ryo menundukkan kepala. Tugas kita belum selesai, tapi kita telah membuktikan bahwa kita siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan Kristal Zentara yang bersinar di depan mereka, mereka tahu petualangan ini baru saja dimulai. Dunia masih membutuhkan perlindungan mereka, dan mereka siap untuk melangkah ke depan, menghadapi segala tantangan yang ada. Bersambung 37. Setelah menghadapi ujian yang mengerikan itu, suasana di sekitar mereka kini terasa lebih ringan, meskipun ketegangan masih membayangi setiap langkah. Kristal Zentara yang bersinar terang memberi mereka rasa harapan yang tak terucapkan. Tapi juga memicu rasa ingin tahu tentang apa yang akan datang setelah ini. Mereka sudah mengalahkan bayangan api, tetapi dunia ini masih penuh dengan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Tatsu memandang kristal itu, jari-jarinya gemetar sedikit. Gue nggak nyangka kita bisa sampai sini. Jadi, apa yang harus kita lakuin selanjutnya? Jaga kristalnya terus atau? Riko menatapnya dengan serius. Kristal ini nggak akan cukup buat melindungi dunia sendirian. Kita harus mencari cara untuk menggunakannya sebaik mungkin. Dan, kita harus menemukan tempat yang lebih aman untuk menyimpannya. Yah, kalau gitu, kita jadi nggak bisa nyantai dong. Tatsu bertanya dengan nada kecewa. Gue pikir, setelah ngalahin naga raksasa dan api, kita bisa liburan dulu, deh. Riko menepuk kepala Tatsu dengan keras. Lo itu cuma mikir makan dan tidur doang, iya. Sementara mereka melanjutkan percakapan ringan, Ryo tetap fokus pada jalan yang ada di depannya. Kita harus kembali ke desa. Kita perlu mencari lebih banyak informasi tentang dunia ini dan bagaimana kita bisa mencegah kegelapan yang lebih besar. Kita sudah mulai membuka jalan, tapi masih banyak hal yang kita nggak tahu. Benar, jawab tetua yang berdiri di samping mereka. Kristal ini bukan hanya untuk menghentikan kekuatan kegelapan. Kegelapan itu ada di mana-mana, di setiap hati manusia. Kita hanya menghadapinya dengan cara yang berbeda, tapi bahaya sejati akan datang dari dalam. Jadi kita harus ngelawan kegelapan yang ada di dalam diri orang. Tatsu bertanya, masih bingung. Maksud lo apa, tetua? Kayak, lo suruh kita jadi guru spiritual gitu. Tetua tersenyum bijak. Tidak, yang aku maksud adalah, setiap orang memiliki kegelapan mereka sendiri, takut, benci, keserakahan. Kegelapan itulah yang bisa menghancurkan dunia. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Dan cara itu tidak hanya datang dari kekuatan fisik, tapi dari bagaimana kita bisa mengubah hati orang. Wow, berat banget sih, Tatsu mendesah. Gue kira ini cuma tentang ngelawan monster-monster aja. Riko tertawa kecil. Lo pikir dunia ini cuma tentang monster, Tas? Kadang, musuh terbesar itu bukan makhluk, tapi pikiran dan perasaan kita sendiri. Mereka semua terdiam sejenak, merenungkan kata-kata tetua. Tatsu akhirnya mengangguk. Oke, gue paham sekarang. Jadi, kita bakal jadi pahlawan dalam arti yang lebih dalam, ya. Begitulah, jawab Ryo. Tapi sebelum itu, kita harus kembali ke desa dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan perjalanan mereka keluar dari kuil. Kristal Zentara tetap bersinar di tangan Ryo, menyinari jalan mereka. Namun, meskipun dunia tampak tenang, mereka tahu bahwa bahaya masih mengintai di setiap sudut. Di desa, suasana terasa cemas. Orang-orang berkerumun di alun-alun, tampaknya ada berita buruk yang sedang dibicarakan. Begitu mereka tiba, tetua mengarahkan mereka untuk bergabung dengan warga desa. Terima kasih atas keberanian kalian, kata seorang pria tua dengan suara bergetar. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Kegelapan yang kita hadapi ini bukan hanya datang dari satu tempat. Apa maksudmu? Ryo bertanya dengan cemas. Pria tua itu menghela napas panjang.
Ada kelompok yang lebih kuat di luar sana. Mereka tahu tentang kristal Zentara, dan mereka sedang mencarinya. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya. Tatsu mengernyitkan kening. Jadi, kita nggak cuma punya masalah internal, tapi ada orang jahat yang pengen nyerang juga. Benar, jawab pria itu dengan tegas. Kelompok ini dikenal sebagai Syndicate of Shadows. Mereka adalah sekumpulan individu yang memiliki kekuatan besar. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang berbagai artefak kuno, termasuk kristal Zentara. Riko menatap pria tua itu dengan serius. Apa yang mereka inginkan dengan kristal ini? Kristal ini bukan hanya alat untuk mengalahkan kegelapan. Mereka percaya bahwa kristal ini bisa memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan dunia. Mereka ingin menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan seluruh benua. Tatsu mendengus. Jadi kita bakal jadi target. Seru banget. Ryo meremas tangannya. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Kita harus menghentikan mereka sebelum terlambat. Tetua desa mengangguk. Itulah mengapa kalian harus pergi ke kota besar, mencari tahu lebih banyak tentang kelompok ini, dan menggali informasi. Jangan biarkan mereka mendapatkan kristal ini. Dunia ini bergantung pada kalian. Tatsu melirik teman-temannya. Oke, kalau gitu kita bakal pergi ke kota besar, dan mungkin sedikit bersenang-senang di perjalanan. Riko mendengus. Lo pikir lo bisa santai, Tas? Tenang aja, gue kan selalu siap. Jawab Tatsu dengan ceria. Gue cuma pengen jalan-jalan dikit, loh. Ryo menatap mereka berdua. Kita harus bekerja sama. Tidak ada ruang untuk ego di sini. Sebelum mereka pergi, tetua menghampiri mereka dengan satu benda terakhir. Sebuah peta tua yang berisi jalur menuju kota besar, serta beberapa catatan penting tentang potensi ancaman yang ada di sepanjang perjalanan mereka. Semoga peta ini membantu kalian, kata tetua dengan penuh harap. Ingat, kalian tidak sendirian. Banyak orang yang berharap kalian berhasil. Tatsu mengangguk dan menggulung peta itu, memasukkannya ke dalam tas. Oke, siap, kita bakal lanjut perjalanan ini. Tapi sebelum itu, ada tempat makan enak nggak? Iya. Gue lapar, nih. Riko menggertakkan giginya. Lo nggak bisa serius dikit sih, Tas? Tentu saja serius, gue nggak bisa mikirin dunia dalam keadaan lapar, Tatsu menjawab dengan santai. Dengan tawa dan canda, mereka akhirnya melangkah keluar dari desa, menuju petualangan baru yang penuh dengan bahaya, misteri, dan tantangan. Dunia ini masih luas, dan jalan mereka jauh dari selesai. Tapi dengan persahabatan yang kuat dan tekad yang bulat, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Bersambung 38. Kota besar itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Meskipun perjalanan mereka hanya memakan waktu beberapa hari, perasaan cemas dan ketegangan yang terus menghantui mereka membuat waktu terasa lebih lama. Tatsu, yang biasanya selalu riang dan suka bercanda, kini lebih banyak diam. Di sisi lain, Riko tetap waspada, matanya tajam meneliti setiap gerakan yang mencurigakan di sekitar mereka. Ryo yang lebih tenang, malah terlihat semakin fokus, seolah dunia ini menjadi lebih nyata setelah mengetahui ancaman Syndicate of Shadows. Malam sudah menjelang, dan mereka akhirnya tiba di luar gerbang kota besar. Lampu-lampu di sepanjang jalan utama menyinari jalanan yang ramai. Beberapa pedagang menjajakan barang-barang mereka, sementara penduduk kota berjalan cepat, sibuk dengan rutinitas mereka. Tatsu melihat sekitar, matanya berbinar. Wah, kota gede banget, ya. Gue kira cuma ada hutan sama desa aja, ternyata ada tempat yang lebih ramai dari itu. Riko menatap kota itu dengan serius. Kita harus hati-hati, kota besar seperti ini bisa menyembunyikan banyak bahaya. Kita nggak tahu siapa yang bisa jadi teman dan siapa yang bisa jadi musuh. Ryo mengangguk. Kita harus mencari informasi lebih lanjut tentang Syndicate of Shadows. Mereka pasti sudah berada di sini, dan mereka mungkin akan berusaha mendapatkan kristal ini. Tapi kan, kita nggak bisa langsung tiba-tiba nyamperin orang dan bilang, kalian mafia gelap yang pengen ambil kekuatan dunia, kan? Tatsu berkata sambil tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Riko menepuk bahu Tatsu dengan keras. Lo jangan anggap remeh, Tas. Mereka lebih pintar dari yang lo kira. Kita harus berpikir lebih cerdas. Mereka memasuki kota, berjalan melewati pasar yang ramai. Pedagang menjual berbagai macam barang, mulai dari kain warna-warni hingga peralatan bertarung. Tak jauh dari mereka, ada beberapa orang yang sedang berdebat keras tentang harga daging yang mereka jual. Sekalian makan daging murah nggak, Tatsu?
Riko bertanya dengan nada bercanda. Lo kan suka banget tuh sama makanan. Tatsu melirik Riko dengan tajam. Kamu jangan godain gue, deh. Gue lagi serius mikirin masalah dunia. Tentu, Riko menjawab dengan senyum sinis. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di penginapan yang cukup sederhana namun nyaman di pinggir jalan. Pemilik penginapan, seorang wanita parubaya dengan wajah ramah, menyambut mereka dengan senyuman. Selamat datang, kalian baru datang ke kota ini, tanya wanita itu sambil mengatur beberapa gelas di meja. Rio mengangguk, ya, kami baru saja sampai. Kami butuh tempat untuk menginap. Tentu, kamar kalian sudah siap, tapi, kalau boleh tahu, apa tujuan kalian ke kota ini? Tanya wanita itu lagi, sedikit mencurigakan. Tatsu cepat-cepat menjawab, oh, kita cuma mau lihat-lihat kota. Kita baru pertama kali ke sini. Pengen cari makan enak dan tahu lebih banyak soal tempat ini. Wanita itu tersenyum, lalu menunjuk ke meja di sudut ruangan. Kalau begitu, kalian bisa duduk di sana. Ada beberapa orang yang sering mampir dan bisa memberitahu kalian banyak hal tentang kota ini. Mereka duduk di meja yang dimaksud, dan tak lama kemudian, seorang pria berjas hitam dan topi lebar masuk ke penginapan. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Dia berjalan menuju meja mereka dengan langkah pasti. Apakah kalian baru saja tiba di kota ini? Pria itu bertanya dengan suara rendah namun tegas. Saya bisa melihat dari cara kalian berjalan, kalian tidak berasal dari sini. Rio mengamati pria itu dengan hati-hati. Kami hanya ingin tahu lebih banyak tentang kota ini. Pria itu tersenyum tipis, lalu duduk di kursi kosong di meja mereka. Kota ini penuh dengan rahasia. Banyak orang datang dan pergi, beberapa mencari kekayaan, beberapa mencari kuasa. Tapi tak semua orang bisa dipercaya. Ada yang menginginkan lebih dari sekadar keuntungan biasa. Tatsu mengernyitkan dahi. Bicara soal itu, ada nggak yang tahu sesuatu tentang kelompok Syndicate of Shadows? Kami dengar mereka punya pengaruh besar di kota ini. Pria itu terdiam sejenak, kemudian tertawa pelan. Syndicate of Shadows, iya. Mereka memang berbahaya, tapi mereka tidak akan mudah ditemukan. Mereka bersembunyi di balik bayang-bayang, memanipulasi siapa saja yang bisa mereka kendalikan. Riko menatap pria itu dengan cermat. Lalu, bagaimana cara kami bisa tahu lebih banyak tentang mereka? Pria itu mengeluarkan sebuah gulungan kertas dari dalam jasnya. Kalian harus mencari informasi dari orang-orang yang tidak terlalu terlihat jelas. Ada seseorang di pasar malam yang mungkin tahu lebih banyak tentang mereka. Seorang pedagang tua, sangat bijak, tapi dia hanya akan memberitahu jika kalian bisa meyakinkannya. Tatsu menyeringai. Ah, pedagang bijak. Ya, kalau gitu, ayo kita cari dia. Pria itu mengangguk, lalu berdiri. Hati-hati, anak muda, jangan gegabah. Ada harga yang harus dibayar untuk mencari tahu lebih banyak tentang mereka. Setelah pria itu pergi, Rio memandang teman-temannya. Kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu siapa yang bisa jadi teman dan siapa yang bisa jadi musuh di sini. Riko mengangguk. Kita harus pintar-pintar menilai orang. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan mereka. Mereka berdiri dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke pasar malam, di mana harapan mereka untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang Syndicate of Shadows ada di tangan seorang pedagang tua yang misterius. Dengan langkah yang penuh kewaspadaan, mereka berjalan menuju pasar malam yang ramai, penuh dengan warna dan suara, namun di balik hiruk-pikuk itu, bahaya semakin mendekat. Mereka tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan tak ada yang bisa memastikan apa yang akan mereka temui selanjutnya. Bersambung 39. Pasar malam itu bukan sekadar tempat biasa. Lampu-lampu berwarna-warni menggantung di atas kepala mereka, menerangi jalan setapak yang dipenuhi lapak-lapak penjual makanan, pakaian, dan benda-benda aneh. Aroma rempah-rempah dan makanan panggang memenuhi udara, bercampur dengan suara musik dari pengamen yang tersebar di sudut-sudut pasar. Tatsu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Gila, ini tempat kayak festival. Lihat tuh, ada sate gurita. Ada juga es krim goreng. Apa tuh? Pakaian ninja. Riko memutar mata. Fokus, Tatsu. Kita kesini bukan buat makan atau beli kostum aneh. Tenang aja, gue multitasking. Jawab Tatsu sambil melirik ke arah penjual es krim goreng. Lapar, tapi waspada. Rio menghela napas dan mempercepat langkahnya.
Kita cari pedagang tua yang disebut pria tadi. Dia kuncinya. Mereka berjalan melewati kerumunan, memperhatikan setiap lapak dengan seksama. Namun, tidak ada tanda-tanda pedagang tua yang mencurigakan. Hingga akhirnya, mereka melihat sebuah tenda kecil di sudut terpencil pasar. Tidak ada lampu terang di sana, hanya lilin-lilin kecil yang menerangi bagian dalamnya. Seorang pria tua duduk di balik meja kayu, wajahnya tertutup bayangan. Itu dia, bisik Rio. Mereka bertiga mendekati tenda itu dengan hati-hati. Pria tua itu menatap mereka tanpa berkata apa-apa, hanya isyarat dengan tangannya agar mereka duduk di depan meja. "Apa yang kalian cari di sini?" tanyanya dengan suara serak, hampir berbisik. "Kami mencari informasi tentang Syndicate of Shadows," jawab Rio langsung, tanpa basa-basi. Pria tua itu tertawa pelan. "Kalian datang ke tempat yang tepat, tapi informasi bukanlah sesuatu yang murah. Apa yang kalian tawarkan sebagai gantinya?" Tatsu segera merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa koin. "Ini cukup, enggak?" Pria tua itu melirik koin-koin itu dengan tatapan meremehkan. "Aku tidak butuh uang, aku butuh jasa." Riko mengerutkan kening. "Jasa apa yang Anda maksud?" Pria itu tersenyum misterius. "Ada seseorang yang membuat masalah di pasar ini. Dia seorang penipu yang telah merugikan banyak pedagang. Tangkap dia, dan aku akan memberitahu kalian apa yang kalian ingin tahu." Tatsu menyeringai. "Penipu, mudah. Di mana dia?" "Dia sering berkeliaran di sekitar panggung utama, mencari mangsa yang mudah ditipu. Berhati-hatilah, dia licin." Tanpa membuang waktu, mereka menuju panggung utama yang berada di tengah pasar. Di sana, pertunjukan sulap sedang berlangsung, menarik perhatian banyak orang. Namun, di pinggir kerumunan, seorang pria dengan pakaian mencolok tampak sibuk berbicara dengan seorang wanita muda. Gerak-geriknya mencurigakan. "Itu dia," bisik Riko. "Dia tampak seperti sedang mencoba menipu wanita itu." Tatsu mengangguk. "Oke, biar gue yang urus. Gue punya ide." Dia mendekati pria itu dengan santai, berpura-pura menjadi penonton biasa. Bang, jualan apa nih? Gue juga mau beli." Pria itu tersenyum licik. Saudara muda, saya punya banyak barang berharga. Lihat ini, cincin ajaib yang bisa membuatmu tak terlihat." Tatsu tertawa. "Serius, cincin kayak di film-film gitu?" "Betul sekali, hanya dengan harga murah, cincin ini bisa jadi milikmu." Tatsu mengangguk penuh semangat. "Oke, gue beli, tapi gue mau lihat dulu cara pakainya." Pria itu mengeluarkan cincin dari kantongnya dan memakainya di jari. "Lihat ini," dia melambaikan tangannya, seolah-olah sedang menghilang. Namun, jelas sekali itu hanya tipuan mata. Saat pria itu sibuk memamerkan triknya, Riko dan Rio mendekat dari belakang, langsung menangkapnya dan memborgol tangannya dengan tali yang mereka bawa. "Hei, apa-apaan ini?" teriak pria itu. "Kita cuma mau bantu kamu istirahat dari bisnis penipuanmu," kata Tatsu sambil tersenyum puas. Mereka menyeret pria itu kembali ke tenda pedagang tua. Pria tua itu tersenyum puas melihat penipu itu tertangkap. "Kalian cepat juga," katanya. "Baiklah, janji adalah janji." Dia mengeluarkan gulungan peta dari bawah meja dan memberikannya kepada Rio. "Ini adalah peta menuju markas rahasia Syndicate of Shadows. Tapi hati-hati, mereka tidak akan menyambut kalian dengan tangan terbuka." Rio mengambil peta itu dengan hormat. "Terima kasih, kami akan berhati-hati." Pria tua itu mengangguk. "Semoga keberuntungan menyertai kalian. Dunia ini butuh pahlawan seperti kalian." Saat mereka keluar dari tenda, Tatsu tersenyum lebar. "Gue nggak ngangka jadi pahlawan itu kayak main game. Misi selesai, dapat hadiah." Riko memukul kepalanya pelan. "Jangan terlalu santai, ini baru permulaan." Rio melihat peta itu sekali lagi. "Kita harus bersiap, perjalanan berikutnya akan jauh lebih berbahaya." Dengan semangat yang kembali membara, mereka melangkah menuju tantangan berikutnya. Bahaya mungkin semakin dekat, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Persahabatan dan tekad mereka adalah senjata terkuat yang mereka miliki. Bersambung 40. Langit mulai memerah ketika mereka berjalan keluar dari pasar malam, mengikuti peta yang diberikan oleh pria tua tadi. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi di luar kota, sebuah hutan yang dikenal dengan nama Hutan Gelap Bintang. Konon, hutan itu tidak hanya gelap karena pohonnya yang lebat, tetapi juga karena legenda yang menyelimutinya. "Kenapa selalu hutan?" "Ya," keluh Tatsu sambil mengusap lehernya.
Gue pikir setelah masuk kota, kita bakal tinggal di hotel mewah atau semacamnya. Riko menyipitkan mata, menatap Tatsu dengan tatapan dingin. Kalau mau nyaman, pulang aja. Lo kan jago tidur siang. Santai, Riko. Gue kan cuma bercanda. Tatsu mengangkat tangan, berpura-pura menyerah. Tapi serius, nih, hutan ini kayak tempat yang cocok buat film horor. Rio memeriksa kembali peta itu. Kita nggak punya pilihan lain. Kalau informasi ini benar, markas Syndicate ada di dalam hutan ini. Mereka pasti sengaja memilih tempat terpencil biar susah ditemukan. Mereka melanjutkan perjalanan melewati jalan berbatu yang semakin lama semakin sepi. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin terasa hawa dingin yang merayap di kulit mereka. Suara burung hutan dan gemerisik daun menjadi satu-satunya suara yang menemani langkah kaki mereka. Tatsu, yang biasanya paling banyak bicara, kini mulai cemas. Gue nggak mau bilang ini, tapi ada yang aneh. Kayak ada yang ngikutin kita. Riko mengangguk. Gue juga ngerasa. Tetap waspada. Tiba-tiba, sebuah suara retakan terdengar di belakang mereka. Mereka berhenti dan berbalik, tetapi tidak ada apa-apa. Ini kayak adegan film di mana monster muncul dari belakang pohon, bisik Tatsu sambil merapat ke Rio. Rio mengambil posisi bertahan. Tetap dekat, jangan berpencar. Saat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba sesuatu melompat dari balik semak-semak. Seekor makhluk besar, mirip serigala namun dengan mata merah menyala, menghalangi jalan mereka. Makhluk itu menggeram pelan, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Gue bilang apa tadi? Ini udah kayak film horor. Tatsu menjerit kecil sambil bersiap dengan pedangnya. Riko menarik napas dalam. Tenang, Tas. Ini bukan film, ini kenyataan. Makhluk itu melompat ke arah mereka, tetapi Rio dengan cepat menghunus pedangnya dan menangkis serangan itu. Riko menyusul dengan gerakan cepat, mencoba menusuk makhluk itu dari samping, namun makhluk itu terlalu gesit. Tatsu akhirnya melompat ke depan, mencoba gaya bertarungnya yang khas. Oke, monster, lo cari gara-gara sama orang yang salah. Dengan satu lompatan akrobatik yang, entah bagaimana, terlihat lebih seperti pertunjukan sirkus, Tatsu mendarat di punggung makhluk itu. Yeha, gue jadi cowboy malam ini. Riko hampir tertawa melihat aksi Tatsu, tetapi tetap fokus. Tatsu, fokus, ini bukan rodeo. Makhluk itu mengamuk, mencoba melempar Tatsu, tetapi Tatsu memegang erat bulu tebalnya. Sementara itu, Rio dan Riko memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Rio menusuk kaki belakang makhluk itu, membuatnya kehilangan keseimbangan. Riko menyusul dengan serangan ke arah leher makhluk tersebut, dan akhirnya makhluk itu tumbang. Tatsu terjatuh dari punggung makhluk itu dengan gaya dramatis. Gue baik-baik aja, jangan khawatir, katanya sambil mengangkat jempol. Lo norak banget, Riko menghela napas, meski tak bisa menyembunyikan senyumnya. Yang penting efektif, kan? Tatsu menyeringai, membersihkan debu dari pakaiannya. Rio memeriksa makhluk itu. Ini bukan makhluk biasa. Sepertinya mereka memang melindungi sesuatu di dalam hutan ini. Mereka melanjutkan perjalanan, kini lebih waspada dari sebelumnya. Jalan semakin sulit dilalui, dan mereka harus melewati akar-akar pohon besar yang menjalar di mana-mana. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka. Di tengah-tengah area itu berdiri sebuah bangunan tua yang hampir tertutup oleh lumut dan tanaman merambat. Bangunan itu tampak seperti kuil kuno, dengan patung-patung besar yang mengelilinginya. Ini dia, bisik Rio. Markas mereka. Tatsu menatap bangunan itu dengan takjub. Wow, ini kayak tempat syuting film petualangan. Jangan terlalu terpesona, Riko memperingatkan. Kita belum tahu apa yang menunggu di dalam. Mereka mendekati pintu utama kuil dengan hati-hati. Pintu itu terbuat dari kayu tebal yang sudah mulai lapuk, tetapi tetap kokoh. Rio mendorong pintu itu perlahan, dan suara berderit yang menyeramkan menggema di seluruh area. Begitu pintu terbuka, mereka melihat sebuah lorong panjang yang gelap, hanya diterangi oleh obor-obor di dinding. Suasana di dalam terasa jauh lebih dingin daripada di luar. Selamat datang di rumah hantu, gumam Tatsu, mencoba menghilangkan ketegangan. Riko menarik napas panjang. Ayo masuk, kita harus menemukan apa yang kita cari. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki lorong itu, bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang. Bersambung. 41. Langkah mereka bergema di sepanjang lorong batu yang sempit.
Udara lembab dan dingin menyelimuti mereka, menimbulkan rasa tidak nyaman. Obor-obor yang tergantung di dinding menyala redup, memberikan penerangan yang cukup untuk melihat namun tidak cukup untuk merasa aman. Tatsu, yang selalu berusaha mencairkan suasana, bergumam pelan, gue harap nggak ada jebakan di sini. Lo tahu kan, kayak di film-film, tiba-tiba lantainya amblas atau ada panah keluar dari dinding. Kalau lo takut, jalan di belakang aja, balas Riko sambil berjalan lebih cepat, meninggalkan Tatsu sedikit di belakang. Gue nggak bilang takut. Gue cuma, waspada, jawab Tatsu, meski suaranya sedikit bergetar. Ryo menghentikan langkahnya tiba-tiba. Diam, dengar itu. Mereka semua berhenti, hening, hanya ada suara tetesan air dari langit-langit lorong. Tapi kemudian, terdengar suara langkah kaki lain, lembut, tapi jelas bukan milik mereka. Ada yang ngikutin kita, bisik Riko. Tatsu menghela napas panjang. Ya ampun, kenapa nggak pernah ada yang ngikutin kita buat kasih makanan gratis atau hadiah? Selalu aja yang berbahaya. Mereka mempercepat langkah, tetapi suara langkah itu tetap mengikuti. Semakin mereka bergerak ke depan, semakin jelas bahwa lorong ini tidak hanya panjang tetapi juga penuh dengan persimpangan yang membingungkan. Peta itu bilang apa? Tanya Tatsu sambil melirik ke arah Ryo. Peta ini hanya menunjukkan pintu masuk. Selebihnya, kita harus mengandalkan naluri, jawab Ryo dengan tenang. Tatsu mengerutkan dahi. Naluri gue bilang kita balik aja. Kalau lo mau balik, silakan, Riko menyindir. Tapi jangan nangis di jalan. Mereka akhirnya tiba di sebuah persimpangan dengan 3 jalan berbeda. Ryo melihat sekeliling, mencoba menemukan petunjuk. Namun, semuanya terlihat sama, gelap dan suram. Ayo kita pilih yang tengah, usul Tatsu. Kalau di game, jalur tengah biasanya yang paling penting. Riko memutar mata. Ini bukan game, Tatsu. Gue tahu, tapi lo harus akui, insting gamer gue kadang benar. Mereka memutuskan untuk mengikuti saran Tatsu dan masuk ke lorong tengah. Setelah beberapa menit berjalan, lorong itu mulai menanjak. Di ujungnya, mereka menemukan sebuah pintu besar dengan simbol aneh yang terpahat di permukaannya. Tunggu, simbol ini, Ryo memperhatikan dengan seksama. Ini lambang Syndicate of Shadows. Kita di jalur yang benar. Tatsu mendekat dan mencoba mendorong pintu itu. Kita buka aja, ya. Tunggu, kata Riko sambil menarik Tatsu mundur. Pintu ini bisa saja dijebak. Ryo merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda kecil yang tampak seperti jarum panjang. Dengan hati-hati, dia memeriksa celah pintu, memastikan tidak ada mekanisme jebakan yang tersembunyi. Setelah beberapa menit, dia mengangguk. Aman, kita bisa masuk. Tatsu kembali mendorong pintu itu dengan penuh semangat. Yosh, saatnya petualangan level boss. Namun, begitu pintu terbuka, mereka tidak menemukan ruangan besar dengan musuh atau harta karun. Sebaliknya, mereka berdiri di sebuah ruangan kecil dengan meja kayu di tengahnya. Di atas meja itu, ada sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ini pasti penting, kata Riko sambil mendekati meja. Tatsu mengangkat alis. Jangan bilang kotak itu punya kekuatan magis atau semacamnya. Ryo membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah gulungan kertas tua dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Apa ini? Tanya Riko. Ryo membacanya dengan hati-hati. Ini, petunjuk tentang kelemahan pemimpin Syndicate. Serius, jadi kita udah di tahap ngumpulin informasi kayak di film spionase. Tatsu terlihat antusias. Tapi kita nggak bisa meremehkan ini, Ryo memperingatkan. Jika informasi ini benar, ini adalah kunci untuk menghancurkan mereka. Riko mengangguk. Baiklah, kita bawa ini dan keluar dari sini. Namun, saat mereka berbalik, lorong tempat mereka masuk tadi sudah tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar yang terlihat. Gue tahu ini terlalu mudah, keluh Tatsu. Jangan panik, kata Ryo. Pasti ada jalan lain. Mereka mulai mencari-cari di sekitar ruangan, mengetuk dinding dan lantai untuk menemukan pintu rahasia. Setelah beberapa menit, Riko menemukan sebuah panel kecil di sudut ruangan. Dia menekannya, dan sebuah pintu rahasia terbuka, mengarah ke lorong lain. Tuh, gue bilang apa? Selalu ada jalan keluar, kata Tatsu dengan senyum puas. Ya, tapi sekarang kita harus lebih hati-hati, balas Riko. Siapa tahu apa yang ada di ujung lorong ini. Mereka melangkah masuk ke lorong itu, bersiap untuk menghadapi apapun yang menunggu di sana.
Petualangan mereka belum berakhir, justru, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Bersambung 42. Lorong rahasia yang mereka masuki terasa lebih sempit dan mencekam. Cahaya obor di tangan Ryo hanya cukup untuk menerangi beberapa langkah ke depan. Dindingnya dipenuhi lumut dan simbol-simbol aneh yang tampak seperti bagian dari bahasa kuno. Tatsu menatap simbol-simbol itu sambil berjalan. Gue nggak ngerti tulisan ini, tapi kayaknya nyuruh kita untuk balik kanan dan pulang. Riko menahan tawa. Nyuruh kita pulang? Ya, lo yang mau pulang, Tatsu. Simbol ini kayaknya lebih ke, awas perangkap. Tiba-tiba, terdengar bunyi mekanisme berputar dari bawah lantai. Tanpa peringatan, lantai di belakang mereka mulai amblas, membentuk jurang menganga yang perlahan mendekat. Lari, teriak Ryo sambil menarik tangan Tatsu yang terpaku. Mereka semua berlari sekuat tenaga, menghindari jurang yang terus mengejar. Tatsu, yang biasanya suka bercanda, kali ini benar-benar panik. Gue nggak siap mati di tempat serem kayak gini. Lo nggak bakal mati kalau lo cepat lari. Bentak Riko sambil mendorong Tatsu ke depan. Mereka akhirnya sampai di ujung lorong, di mana terdapat sebuah pintu besar dengan roda putar di tengahnya. Ryo dengan cepat memutar roda itu, membuka pintu tepat pada waktunya sebelum lantai di bawah mereka lenyap. Mereka terjatuh ke ruangan lain yang lebih luas. Tatsu terkapar di lantai, terengah-engah. Ini beneran, kayak game survival horror. Gue rasa nyawa gue tinggal satu. Syukur aja lo masih hidup, Riko mendengus sambil membantu Tatsu bangkit. Mereka mulai memeriksa ruangan itu. Tidak ada jalan keluar yang jelas, hanya beberapa patung batu besar yang mengelilingi ruangan. Patung-patung itu berbentuk prajurit dengan senjata yang siap bertarung. Gue nggak suka vibe ruangan ini, gumam Tatsu. Kayak, patung-patung ini bakal hidup kapan aja. Lo nonton terlalu banyak film, jawab Riko, meski tatapannya juga waspada. Ryo berjalan ke tengah ruangan, di mana terdapat sebuah pedestal dengan kristal biru yang bersinar redup. Dia meraih kristal itu dengan hati-hati, dan begitu disentuh, seluruh ruangan mulai bergetar. Gue beneran bilang apa tadi? Tatsu menjerit. Patung-patung prajurit itu mulai bergerak, debu beterbangan dari sendi-sendi batu mereka. Mata mereka bersinar merah, dan senjata mereka terangkat dengan ancaman nyata. Persiapkan diri, Ryo menghunus pedangnya. Riko dan Tatsu segera mengambil posisi bertahan. Patung-patung itu mendekat dengan langkah berat, namun setiap langkah mereka mengguncang lantai. Patung pertama menyerang Ryo dengan kapak besar. Ryo menangkisnya dengan cepat, meski hentakan serangan itu membuat tangannya bergetar. Riko melompat ke belakang patung lain dan menghantam lutut batu patung itu dengan tongkat besinya, mencoba melemahkan gerakannya. Tatsu, dengan gaya khasnya, melompat ke atas salah satu patung dan mencoba menutupi matanya. Gue bingung, tapi ini kayaknya membantu. Riko tertawa di tengah-tengah pertarungan. Lo serius, patung nggak butuh mata buat lihat. Ya, setidaknya gue bikin dia bingung. Balas Tatsu sambil bertahan di atas kepala patung itu. Mereka bertiga bekerja sama dengan baik, meski keadaan semakin sulit. Ryo akhirnya melihat kelemahan di sendi-sendi patung dan mulai menyerang titik-titik tersebut. Riko mengikuti, dan dengan kombinasi serangan mereka, satu persatu patung berhasil dihancurkan. Begitu patung terakhir tumbang, ruangan kembali hening. Kristal biru di tangan Ryo mulai bersinar lebih terang, dan sebuah pintu rahasia terbuka di dinding sebelah kanan. Gue harap nggak ada lagi kejutan, keluh Tatsu sambil mengatur napas. Ryo mengangguk ke arah pintu. Ayo, sebelum sesuatu yang lain muncul. Mereka melangkah masuk ke pintu itu dan menemukan diri mereka di sebuah ruangan yang jauh lebih kecil. Di tengah ruangan itu ada sebuah meja dengan peta besar yang tergelar di atasnya. Di sekeliling peta, terdapat tanda-tanda lokasi penting, dan di tengah-tengahnya tanda besar yang menunjukkan markas utama Sindicate. Ini dia, kata Ryo dengan suara rendah. Kita punya lokasi mereka. Riko tersenyum tipis. Akhirnya, kita bisa melawan balik. Tatsu, meski lelah, mengangkat tangannya dengan semangat. Ya, tapi, bisa nggak kita makan dulu sebelum nyerbu markas? Gue lapar banget. Riko tertawa. Lo emang nggak berubah. Mereka mengambil peta itu dan bersiap untuk langkah berikutnya. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, mereka memiliki keunggulan. Bersambung 43. Malam itu,
Mereka beristirahat di sebuah gua yang cukup tersembunyi, tak jauh dari lorong tempat mereka bertarung dengan patung-patung batu. Tatsu duduk bersandar di dinding gua sambil mengunyah roti keras yang entah sudah berapa lama tersimpan di ransel mereka. Ini roti atau batu bata? Gue rasa gigi gue goyang, keluh Tatsu sambil memeriksa giginya. Riko menahan tawa. Kalau gigi lo copot, nanti kita pasangin lagi pakai lem. Lem apa? Lem gorila. Tatsu mencibir, lalu menyerah dan meletakkan rotinya. Gue nyerah. Gue lebih baik lapar daripada ompong. Rio duduk di dekat api kecil yang mereka buat. Wajahnya serius, menatap peta yang mereka temukan dengan penuh konsentrasi. Riko memperhatikan ekspresinya. Lo yakin ini nggak jebakan? Tanya Riko pelan. Bisa jadi jebakan, jawab Rio tanpa mengalihkan pandangan dari peta. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita nggak bergerak sekarang, mereka yang akan menyerang kita duluan. Tatsu menyandarkan kepala di lututnya. Gue cuma mau bilang, kalau ini jebakan dan kita ditangkap, tolong jangan jual gue duluan, ya. Gue tahu gue nggak punya kemampuan spesial, tapi setidaknya gue bisa bikin musuh ketawa sebelum mereka nyerang. Riko tertawa kecil. Tenang, Tatsu, lo aset penting tim ini. Kalau kita harus jual seseorang, gue yang paling terakhir mau jual lo. Wow, terharu gue. Tatsu pura-pura menyeka air mata. Tapi serius, kapan kita bergerak? Rio melipat peta itu dengan rapi. Besok pagi, kita butuh istirahat penuh. Kalau kita serang mereka tanpa persiapan, kita sama aja bunuh diri. Mereka semua setuju dan mulai mencari posisi tidur masing-masing. Namun, malam itu terasa panjang. Suara angin yang masuk ke gua membuat suasana makin mencekam. Tiba-tiba, Tatsu yang sedang tidur di sudut gua terbangun dengan kaget. Gue mimpi buruk. Riko yang setengah tidur membuka mata. Mimpi apaan? Lo dikejar patung lagi? Bukan, gue mimpi kita semua berubah jadi zombie dan saling makan. Jawab Tatsu dengan nada serius. Zombie, Riko mengerutkan dahi. Lo nonton film apaan tadi malam? Gue nggak nonton apa-apa, tapi mimpi itu serem, sumpah, Tatsu bergidik. Rio menghela napas panjang. Tatsu, tidur lagi, kita nggak akan berubah jadi zombie. Tatsu akhirnya berbaring lagi, meski matanya masih terbuka lebar beberapa saat. Pagi menjelang, dan mereka segera bersiap. Senjata mereka diperiksa ulang, dan ransel mereka diisi dengan persediaan seadanya. Baiklah, kata Rio sambil menggantung pedangnya di punggung. Kita bergerak cepat dan senyap. Jangan ada yang bertindak gegabah. Tatsu mengangkat tangan. Pertanyaan, kalau gue nggak sengaja jatuh dan bikin suara, itu dihitung gegabah. Riko menatap Tatsu dengan tatapan datar. Ya, noted, balas Tatsu sambil mengencangkan sepatunya. Mereka keluar dari gua dan mulai menyusuri hutan lebat yang mengarah ke markas Sindicate. Jalan setapak yang mereka lalui penuh dengan akar-akar besar dan bebatuan licin. Kenapa markas penjahat selalu di tempat yang susah dijangkau? Keluh Tatsu sambil melompat menghindari akar besar. Nggak bisa mereka bikin di tempat datar gitu. Supaya kita kesulitan, bodoh, jawab Riko sambil menahan tawa. Tatsu mendesah panjang. Ya, gue ngerti sih. Tapi kan capek. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka tiba di sebuah bukit kecil. Dari atas sana, mereka bisa melihat markas besar Sindicate, sebuah bangunan tua yang tampak seperti benteng dengan menara-menara tinggi. Rio mengamati dengan cermat. Itu dia, kita harus masuk lewat sisi utara. Ada celah di sana. Mereka menuruni bukit dengan hati-hati, menghindari patroli musuh yang berjaga di sekitar benteng. Rio memberi isyarat kepada Tatsu dan Riko untuk berhenti di balik semak-semak. Lihat, bisik Rio sambil menunjuk dua penjaga di pintu masuk. Kita harus mengalihkan perhatian mereka. Tatsu tersenyum lebar. Biar gue yang urus. Sebelum Rio sempat mencegah, Tatsu mengambil batu dan melemparkannya ke arah lain. Batu itu mengenai kaleng tua, menimbulkan suara nyaring yang membuat para penjaga teralihkan. Tuh, berhasil, bisik Tatsu bangga. Mereka segera menyelinap masuk melalui celah di pagar benteng dan melanjutkan perjalanan mereka ke dalam. Suasana di dalam benteng jauh lebih gelap dan dingin, dengan lorong-lorong yang berliku. Gue nggak suka tempat ini, bisik Riko. Gue juga, tambah Tatsu. Tapi kalau kita keluar hidup-hidup, gue traktir lo semua makan ramen. Deal, kata Rio sambil tersenyum tipis.
Mereka melangkah lebih dalam, bersiap menghadapi apapun yang menunggu di dalam benteng itu. Bersambung. 44. Lorong-lorong di dalam benteng terasa semakin sempit dan berliku. Bau lembab bercampur debu memenuhi udara, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Cahaya redup dari obor-obor yang tergantung di dinding menciptakan bayangan panjang, menambah kesan mencekam. Tatsu menatap bayangan itu dengan was-was. Gue benar-benar berharap itu cuma bayangan, bukan hantu. Riko mendengus. Hantu nggak bakal takut sama lo. Mereka bakal ketawa dulu sebelum kabur. Tatsu menyipitkan mata. Gue anggap itu pujian. Silakan, jawab Riko sambil tersenyum tipis. Mereka terus berjalan hingga menemukan persimpangan dengan 3 lorong berbeda. Rio berhenti, memperhatikan setiap lorong dengan seksama. Oke, kita harus pisah. Gue ambil lorong kiri, Riko ambil tengah, Tatsu ambil kanan. Tatsu langsung protes. Kenapa gue yang kanan? Itu kelihatannya paling gelap. Justru itu, jawab Riko sambil mengangkat bahu. Lo kan suka petualangan. Petualangan apa? Ini lebih kayak cari mati. Keluh Tatsu, tapi akhirnya mengikuti instruksi. Lorong kiri, Rio. Rio berjalan dengan langkah hati-hati, mendengarkan setiap suara yang mungkin menandakan bahaya. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan besar dengan pilar-pilar tinggi. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kecil dengan gulungan kuno di atasnya. Namun, begitu Rio mendekat, lantai di bawahnya mulai retak. Dia melompat mundur tepat waktu sebelum jatuh ke lubang besar yang tiba-tiba terbuka. Dari lubang itu, muncul beberapa penjaga bertopeng dengan senjata terhunus. Baiklah, gumam Rio sambil menghunus pedangnya. Mari kita mulai. Pertarungan pun terjadi. Rio bergerak cepat, menghindari serangan dan membalas dengan presisi. Meski dikepung, dia tetap tenang dan memanfaatkan setiap celah untuk melumpuhkan lawan satu persatu. Lorong tengah, Riko. Lorong yang dilalui Riko lebih sempit dan berliku. Dia harus merunduk beberapa kali untuk menghindari langit-langit yang rendah. Namun, di ujung lorong, dia menemukan pintu besar dengan simbol aneh. Riko mencoba mendorong pintu itu, tapi tidak bergeming. Dia menyadari ada mekanisme tersembunyi di dinding sebelahnya. Setelah memutar beberapa roda dan menekan tombol-tombol tertentu, pintu itu terbuka dengan suara berat. Di dalam, Riko menemukan sebuah ruangan penuh dengan senjata kuno yang tertata rapi di rak-rak. Matanya berbinar. Oke, ini menarik. Dia mengambil satu pedang ringan yang terasa pas di tangannya, lalu melanjutkan perjalanan. Lorong kanan, Tatsu. Tatsu berjalan dengan langkah ragu, memegang obor kecil yang hampir mati. Suara tetesan air yang berulang-ulang membuatnya gelisah. Kenapa gue selalu dapat tempat serem? Tiba-tiba, dia mendengar suara gemerisik dari belakang. Tatsu menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Oke, gue nggak suka ini. Dia mempercepat langkahnya, tapi suara itu semakin dekat. Saat dia menoleh lagi, seekor makhluk hitam besar dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Gue bercanda soal hantu tadi. Gue nggak serius, jerit Tatsu sambil berlari sekuat tenaga. Makhluk itu mengejarnya, dan Tatsu harus berlari zigzag untuk menghindari serangan. Namun, di tengah kepanikan, dia melihat sebuah pintu kecil di dinding. Dengan segenap tenaga, dia melompat dan membuka pintu itu, lalu masuk dan menutupnya dengan cepat. Di dalam ruangan kecil itu, Tatsu terengah-engah sambil mencoba menenangkan diri. Oke, gue masih hidup. Gue masih hidup. Dia melihat sekeliling dan menemukan tombol besar di tengah ruangan. Tanpa berpikir panjang, dia menekan tombol itu. Tiba-tiba, dinding di depannya terbuka, memperlihatkan lorong yang mengarah kembali ke tempat Rio dan Riko. Gue harus cerita ini ke mereka, gumam Tatsu sambil keluar dari ruangan itu. Pertemuan kembali. Tatsu akhirnya bertemu kembali dengan Rio dan Riko di sebuah aula besar. Mereka bertiga terlihat lelah, tapi lega bisa berkumpul lagi. Gimana, lo ketemu apa? Tanya Rio. Gue, ketemu pengalaman traumatis, jawab Tatsu sambil duduk di lantai. Tapi gue berhasil kabur. Riko tertawa kecil. Itu udah prestasi. Rio mengangguk. Kita semua nemu sesuatu. Tapi sekarang waktunya bersiap. Markas utama mereka ada di balik pintu itu. Dia menunjuk pintu besar di ujung aula. Tatsu mendesah panjang. Baiklah, tapi setelah ini, gue beneran mau ramen. Riko tersenyum. Lo udah ngomong itu sejak tadi. Ayo, selesaikan dulu. Dengan hati-hati,
Mereka bertiga mendekati pintu itu, bersiap menghadapi apapun yang menunggu di baliknya. Bersambung 45. Tatsu menatap pintu besar di depan mereka dengan ekspresi setengah takut, setengah lelah. Pintu itu terbuat dari logam tebal dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti simbol kuno. Cahaya redup dari obor di dinding memantulkan bayangan menyeramkan di permukaannya. Gue nggak suka simbol-simbol beginian, gumam Tatsu sambil melangkah mundur sedikit. Kayak film horor kelas B. Riko memutar matanya. Kalau takut, lo bisa tunggu di luar. Gue nggak bilang takut, cuma waspada. Beda tipis, balas Tatsu dengan wajah serius. Rio mengabaikan obrolan mereka dan mulai memeriksa pintu. Tangannya meraba-raba ukiran, mencari sesuatu yang mungkin bisa membuka mekanisme kunci. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah panel kecil yang tersembunyi di sisi kiri pintu. Ketemu, kata Rio sambil menekan tombol di panel itu. Pintu bergetar pelan, lalu perlahan terbuka, menimbulkan suara gemeretak yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Di balik pintu itu, terlihat sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi yang dipenuhi lilin-lilin raksasa. Di tengah ruangan, ada sebuah singgasana megah dengan seseorang duduk di atasnya. Orang itu, seorang pria tinggi dengan jubah hitam dan topeng emas, menatap mereka dengan tenang. Selamat datang, suaranya terdengar dalam dan menggema di seluruh ruangan. Tatsu menelan ludah. Oke, ini dia bos besarnya. Gue rasa kita harus siap-siap buat kabur. Gue rasa kita harus siap buat bertarung, balas Riko sambil menghunus pedangnya. Rio maju selangkah, mencoba menilai situasi. Siapa lo? Pria itu berdiri perlahan, membiarkan jubahnya menyapu lantai dengan anggun. Aku adalah pemimpin Sindicate, dan kalian adalah tamu tak diundang. Yah, maaf, tapi undangan lo nyasar, ujar Tatsu, mencoba mengurangi ketegangan. Riko menahan tawa. Tatsu, serius deh, ini nggak lucu. Pemimpin Sindicate tertawa kecil, suara tawanya dingin dan tanpa emosi. Kalian cukup berani, tapi keberanian tidak selalu berarti kemenangan. Rio mengangkat pedangnya. Kita lihat saja. Pertarungan dimulai. Tanpa peringatan, pemimpin itu melambaikan tangannya, dan dari bayangan di sekitarnya, muncul makhluk-makhluk aneh berbentuk asap hitam. Mereka bergerak cepat, mengelilingi Tatsu, Riko, dan Rio. Lagi-lagi asap hitam, keluh Tatsu sambil mengayunkan pedangnya secara membabi buta. Gue bener-bener benci efek spesial begini. Fokus, Tatsu, seru Riko sambil menebas salah satu makhluk itu, yang langsung menghilang seperti kabut. Rio melompat ke depan, menyerang pemimpin Sindicate langsung. Namun, pria itu menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di sisi lain ruangan. Kalian tidak akan bisa menang, katanya dengan tenang. Riko dan Tatsu bergabung dengan Rio, membentuk formasi bertiga. Mereka saling menatap, mencari celah untuk menyerang. Strategi, tanya Tatsu dengan napas terengah-engah. Serang bersama-sama, jawab Rio singkat. Mereka bergerak serentak, menyerang dari tiga arah berbeda. Pemimpin Sindicate melawan dengan gerakan yang gesit, tapi serangan bertubi-tubi dari trio itu membuatnya mulai terpojok. Namun, tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya, menciptakan gelombang energi yang melempar mereka bertiga ke belakang. Tatsu mendarat dengan keras di lantai, mengerang kesakitan. Oke, itu sakit, beneran sakit. Riko membantu Tatsu bangun, sementara Rio berdiri dengan susah payah. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini, kata Rio sambil mengatur napas. Kita harus cari cara lain. Riko melihat sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang bisa digunakan. Matanya tertuju pada lilin-lilin raksasa di atas mereka. Tatsu, bisa nggak lo ganggu dia sementara? Tanya Riko cepat. Ganggu gimana? Suruh dia main tebak-tebakan, balas Tatsu sambil meringis. Lakukan aja apa yang lo bisa. Tatsu menghela napas panjang, lalu mulai berjalan mendekati pemimpin itu dengan langkah santai. Hei, bos besar, gue punya pertanyaan buat lo. Pemimpin itu menoleh dengan alis terangkat. Pertanyaan? Iya, Tatsu tersenyum lebar. Kalau seekor ayam bertelur di atas atap miring, telur itu jatuh ke kanan atau ke kiri. Pemimpin itu terdiam sesaat, lalu mengernyit. Apa maksudmu? Jatuh ke kanan atau kiri? Ulang Tatsu. Telur tidak akan jatuh kemana-mana jika tidak ada gravitasi, jawab pria itu datar. Tatsu tertawa keras. Gue cuma bercanda, ayam kan nggak bisa bertelur di atap.
Di saat yang sama, Riko melompat dan memotong tali yang menahan salah satu lilin besar. Lilin itu jatuh tepat ke arah pemimpin Sindicate, menghantamnya dengan keras dan menciptakan ledakan kecil. Pemimpin itu terhuyung-huyung, memberikan kesempatan bagi Rio untuk menyerang dengan serangan terakhir. Dengan satu tebasan kuat, Rio berhasil melumpuhkannya. Pemimpin Sindicate terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. "Kalian, lebih kuat dari yang aku kira," gumamnya sebelum akhirnya pingsan. Tatsu mendekati tubuhnya sambil menghela napas lega. "Gue nggak percaya tebak-tebakan gue berhasil." Riko tertawa kecil. "Lo punya bakat tersembunyi, Tatsu. Bakat buat bikin orang bingung, maksud lo?" Rio tersenyum tipis. "Kita berhasil, sekarang tinggal cari jalan keluar." Mereka bertiga saling menatap, merasa lega dan puas. Namun, mereka tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Bersambung. 46. Ruangan besar itu masih dipenuhi asap tipis akibat ledakan lilin. Aroma lilin terbakar dan debu memenuhi udara, membuat Tatsu batuk-batuk kecil sambil mengibas-ngibaskan tangan. "Gue rasa kita perlu ventilasi di sini," kata Tatsu sambil melirik Riko dan Rio yang masih mengawasi tubuh pemimpin Sindicate yang tergeletak. "Ngomong-ngomong, apa kita yakin dia nggak bakal bangun lagi kayak bos-bos di game?" Riko memeriksa denyut nadi pria itu. "Dia pingsan, tapi kita nggak bisa santai. Bisa aja dia punya trik lain." Rio mengangguk setuju. "Kita ikat dulu, nggak ada salahnya berjaga-jaga." Mereka menggunakan tali yang ditemukan di sudut ruangan untuk mengikat tangan dan kaki pemimpin itu. Setelah memastikan semuanya aman, mereka mulai mencari jalan keluar. Menemukan pintu rahasia. Riko mengamati dinding di sekeliling ruangan, mengetuk-ngetuk setiap bagian yang tampak mencurigakan. Sementara itu, Tatsu duduk di singgasana, memainkan salah satu ukiran di sandarannya. "Lo ngapain?" tanya Rio dengan nada curiga. "Cuma mau tahu, siapa tahu ada tombol rahasia," jawab Tatsu sambil terus memutar-mutar ukiran. Tiba-tiba, terdengar suara mekanis, dan sebuah pintu rahasia terbuka di dinding sebelah kanan. "Lihat, gue bilang juga apa," ujar Tatsu dengan senyum lebar. "Bakat alami." Riko menggeleng sambil tersenyum. "Lo lebih kayak keberuntungan berjalan." "Keberuntungan juga penting, bro," balas Tatsu sambil melangkah mendekati pintu. Lorong menuju kebebasan. Lorong di balik pintu itu lebih terang dan terasa lebih segar. Udara dingin berembus, memberikan mereka sedikit rasa lega setelah pertarungan panjang. Mereka berjalan dengan hati-hati, tetap waspada terhadap jebakan yang mungkin ada. "Gue beneran berharap ini lorong keluar, bukan lorong menuju monster lain," gumam Tatsu sambil memegang obor. "Kalau ada monster, lo yang jadi umpan," kata Riko sambil tersenyum tipis. "Lucu, gue bakal inget itu kalau kita selamat," balas Tatsu dengan nada sarkastik. Lorong itu akhirnya membawa mereka ke sebuah ruangan kecil dengan tangga melingkar yang mengarah ke atas. "Kayaknya ini jalan ke permukaan," ujar Rio sambil mulai menaiki tangga. Mereka bertiga naik dengan hati-hati. Suara langkah kaki mereka bergema di dalam tangga yang sempit. Setelah beberapa menit, mereka mencapai pintu besi tua yang berat. Rio mendorongnya dengan sekuat tenaga, dan pintu itu terbuka dengan suara berderit keras. Kembali ke permukaan. Mereka keluar di sebuah hutan yang sepi. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, dan suara jangkrik terdengar di kejauhan. "Udara segar," seru Tatsu sambil menghirup dalam-dalam. "Gue kangen bau pohon." Riko meregangkan tubuhnya. Akhirnya selesai. Namun, Rio tetap waspada. "Jangan lengah, kita belum tahu apa ada orang lain yang mengejar kita." Tatsu menghela napas. "Lo bener-bener suka ngerusak momen, ya? Lebih baik aman daripada menyesal," jawab Rio datar. Mereka berjalan ke arah jalan setapak yang tampaknya menuju ke kota terdekat. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dan mengingat kembali momen-momen konyol di dalam benteng. Kejutan di ujung jalan. Saat mereka hampir mencapai ujung hutan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Mereka berhenti dan berbalik, siap menghadapi apapun yang datang. Dari balik bayangan, muncul seorang wanita dengan rambut panjang berwarna perak dan mata tajam. Dia mengenakan pakaian tempur yang terlihat elegan namun praktis. "Selamat malam," sapanya dengan suara lembut namun penuh kewaspadaan. "Siapa lo?" tanya Rio sambil mengangkat pedangnya.
Wanita itu tersenyum tipis. Nama gue Reina, dan gue ada di sini untuk menawarkan kerjasama. Tatsu mengangkat alis. Kerjasama? Kayak, kita jadi tim superhero atau gimana? Reina tertawa kecil. Bukan, tapi kalau kalian tertarik menghancurkan Syndicate sepenuhnya, kalian butuh bantuan gue. Riko menatapnya dengan curiga. Kenapa kita harus percaya sama lo? Karena gue punya informasi yang kalian butuhkan, jawab Reina sambil melemparkan sebuah gulungan ke arah mereka. Rio menangkap gulungan itu dan membukanya. Matanya membelalak saat membaca isinya. Ini, peta markas utama Syndicate, gumamnya. Reina mengangguk. Betul, dan tanpa gue, kalian gak akan bisa masuk ke sana. Tatsu menghela napas panjang. Gue rasa kita nggak punya pilihan lain, ya. Rio menatap Reina dengan serius. Oke, tapi kalau lo macam-macam, kita nggak akan segan-segan. Reina tersenyum penuh percaya diri. Gue suka tim yang tegas. Mereka pun melanjutkan perjalanan, kali ini dengan tujuan yang lebih besar dan musuh yang lebih kuat di depan mereka. Bersambung. 47. Malam di hutan terasa sunyi. Langkah kaki Reina, Rio, Riko, dan Tatsu terdengar berirama saat mereka berjalan di jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Obrolan ringan mulai terdengar di antara mereka, meski ketegangan masih terasa jelas. Tatsu, seperti biasa, memecah keheningan dengan caranya yang khas. Jadi, Reina, lo masuk Syndicate terus keluar karena apa? Bosnya nggak kasih jatah cuti atau gimana? Reina melirik Tatsu dengan senyum tipis. Sesuatu seperti itu, tapi lebih karena prinsip. Prinsip, Riko menyipitkan mata. Kayaknya itu alasan klasik. Lo yakin bukan karena mereka nggak suka sama humor lo? Humor gue bagus, balas Reina datar. Mereka cuma nggak menghargai seni komedi tingkat tinggi. Tatsu tertawa terbahak-bahak. Kalau gitu, lo bakal cocok sama gue. Kita bikin duo komedi aja setelah ini. Gue lebih suka bertahan hidup dulu, ujar Reina sambil mempercepat langkahnya. Markas rahasia. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tersembunyi di balik rerimbunan pohon. Bangunan itu tampak seperti gudang tua, tapi Reina meyakinkan mereka bahwa ini adalah tempat yang aman. Saat mereka masuk, Tatsu terkesima. Oke, gue nggak ngangka gudang begini punya interior modern. Dinding-dindingnya dipenuhi layar monitor dan peta digital. Di sudut ruangan, ada meja besar dengan berbagai senjata dan perlengkapan tempur. Lo tinggal di sini? Tanya Riko sambil mengamati sekeliling. Ya, aman dan jauh dari perhatian, jawab Reina sambil menyalakan salah satu layar. Dan ini pusat operasi kita sekarang. Rio mendekati layar yang menampilkan peta markas utama Syndicate. Jadi, apa rencana kita? Reina menunjuk beberapa titik di peta. Markas utama mereka dilindungi oleh beberapa lapisan keamanan. Tapi ada satu titik lemah di sini. Tatsu menggaruk kepala. Titik lemah, kayak di film aksi, ya. Satu tombol yang kalau ditekan langsung meledak. Bukan tombol, jawab Reina sambil memutar matanya. Tapi lorong bawah tanah yang mereka pikir sudah ditutup. Kalau kita bisa masuk lewat situ, kita punya kesempatan. Dan setelah kita masuk, Riko bertanya sambil menyilangkan tangan. Kita cari inti operasinya dan hancurkan. Tapi ingat, mereka nggak akan tinggal diam, kata Reina serius. Latihan dan persiapan. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menghabiskan waktu di gudang itu untuk berlatih dan mempersiapkan diri. Reina melatih mereka dalam strategi infiltrasi, sementara Riko dan Rio memperkuat keterampilan bertarung mereka. Tatsu, di sisi lain, sibuk dengan caranya sendiri. Lo ngapain? Tanya Riko saat melihat Tatsu mencoba menyeimbangkan pedangnya di atas kepala. Latihan konsentrasi, jawab Tatsu sambil tetap fokus. Kata Reina, fokus itu kunci sukses. Reina menggeleng sambil tertawa kecil. Fokus bertarung, bukan fokus jadi badut. Badut juga butuh konsentrasi, balas Tatsu dengan serius. Mereka semua tertawa, mengurangi sedikit ketegangan yang ada. Malam sebelum misi. Malam sebelum misi, mereka duduk bersama di meja besar, menikmati makan malam sederhana. Suasana hening, tapi nyaman. Gue nggak percaya kita bakal nyerang markas utama, gumam Tatsu sambil memandangi makanan di piringnya. Ini kayak misi terakhir di game. Semoga bukan misi terakhir kita, kata Riko sambil menyentuh bahu Tatsu.
Rio mengangkat gelasnya, untuk keberanian dan kebodohan kita. Mereka semua tertawa dan mengangkat gelas, menyadari bahwa apapun yang terjadi besok, mereka akan menghadapi bersama. Bersambung 48. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa aroma dedaunan basah dan tanah. Langit gelap, tanpa bulan maupun bintang, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di depan pintu masuk lorong bawah tanah yang ditunjukkan Reina, keempat orang itu berdiri diam. Masing-masing dengan pikiran yang berkecamuk. Tatsu menatap pintu baja tua di hadapan mereka. Jadi, kita benar-benar masuk lewat sini. Ini kayak pintu neraka, tahu? Kalau lo takut, lo bisa tunggu di sini, sindir Riko sambil menyiapkan senjatanya. Apa, takut? Enggak, gue cuma bilang, kita mungkin butuh backup plan, siapa tahu pintunya ngeluarin monster raksasa. Tatsu menatap Reina dengan ekspresi penuh harapan. Reina menghela napas. Nggak ada monster raksasa, Tatsu. Cuma penjaga bersenjata. Oh, cuma itu. Santai, dong, kata Tatsu dengan nada sarkastik. Rio mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Fokus. Kita masuk, jalan sesuai rencana, dan keluar dengan selamat. Mereka semua mengangguk sebelum Reina mengeluarkan alat pembuka kunci elektronik. Beberapa detik kemudian, pintu berderi terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang berkelok-kelok ke bawah tanah. Siap-siap, setelah ini, nggak ada jalan mundur, ujar Reina. Lorong gelap dan bahaya tersembunyi. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Suara langkah kaki mereka bergema di sepanjang lorong sempit. Dindingnya lembab dan berlumut, sementara udara di dalamnya terasa dingin menusuk. Gue merasa ini setting film horor, bisik Tatsu, berusaha menahan gemetar. Horor apaan yang lo tonton? Ini lebih kayak film perang, jawab Riko tanpa menoleh. Tapi, serius, kalau tiba-tiba ada zombie keluar, gue cabut, lanjut Tatsu. Reina yang berjalan di depan menoleh dengan wajah datar. Fokus, Tatsu. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah persimpangan. Reina mengeluarkan peta digital dan menunjuk ke arah kiri. Kita ambil jalan ini, tapi hati-hati, ada jebakan. Tatsu mendengus. Jebakan, gue udah kayak Indiana Jones. Begitu mereka melangkah ke lorong kiri, suara klik halus terdengar. Berhenti, seru Rio. Tatsu yang berdiri di tengah jalan langsung membeku. Gue nggak gerak, sumpah. Reina mendekat, memeriksa lantai di sekitar Tatsu. Lo injek pelat tekanan. Hebat, gumam Riko sambil mengusap wajah. Kenapa selalu lo, Tatsu? Karena gue spesial, jawab Tatsu dengan cengiran lemah. Reina mengambil alat kecil dari tasnya dan mulai membongkar mekanisme jebakan. Beberapa menit kemudian, pelat tekanan berhenti berbunyi. Lanjutkan, kata Reina singkat. Tatsu menghela napas lega. Gue rasa jantung gue baru berhenti sebentar tadi. Semoga beneran berhenti, sahut Riko, tertawa kecil. Pertemuan tak terduga. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan besar dengan pilar-pilar batu yang menjulang tinggi. Di tengah ruangan, ada sekelompok penjaga bersenjata yang tampak berjaga-jaga. Ini saatnya stealth mode, bisik Rio. Stealth, lo yakin Tatsu ngerti konsep itu? Sindir Riko. Hei, gue bisa stealth? Oke. Gue ninja di game, jawab Tatsu dengan percaya diri. Lo ninja yang selalu ketahuan, kan? Tanya Reina dengan senyum tipis. Mereka tertawa pelan sebelum mulai bergerak mengitari ruangan, menghindari pandangan para penjaga. Tapi, tentu saja, keberuntungan tidak berpihak pada Tatsu. Saat mencoba melangkah pelan, kakinya tersandung batu kecil, dan suara keras bergema. Siapa di sana? Teriak salah satu penjaga. Ya ampun, Tatsu, seru Riko sambil menarik pedang. Maaf, batu itu licin, balas Tatsu panik. Pertarungan pun tak terhindarkan. Reina dan Rio bergerak cepat, melumpuhkan dua penjaga pertama. Riko menghadapi dua lainnya dengan gerakan lincah, sementara Tatsu berlari menghindar sambil sesekali melempar batu ke arah musuh. Hei, lo harusnya bantuin, bukan ngelempar batu. Teriak Riko. Gue bantu secara mental, sahut Tatsu sambil terus mencari tempat berlindung. Pertarungan berlangsung singkat. Begitu semua penjaga tumbang, Reina menatap Tatsu dengan tajam. Mental, serius. Tatsu mengangkat bahu. Hei, mereka ketakutan, kan? Bukan karena lo,
kata Rio sambil menepuk bahunya. Tapi usaha lo dihargai. Mereka semua tertawa kecil sebelum melanjutkan perjalanan, menyadari bahwa tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Bersambung 49. Setelah berhasil mengalahkan penjaga, Reina memimpin kelompok menuju pintu besar yang terletak di ujung lorong. Di belakang pintu itu, suara berisik terdengar, seolah ada aktivitas yang sedang berlangsung di dalam. Masing-masing dari mereka menyembunyikan senjata dengan hati-hati, siap menghadapi apapun yang ada di balik pintu. Lo yakin ini jalan yang benar? Tanya Tatsu, masih terlihat gelisah. Pasti, jawab Reina singkat, menatap layar peta digital yang menunjukkan bahwa mereka sudah mendekati inti markas. Gue nggak suka atmosfernya, terlalu sepi, terlalu sunyi, tambah Riko sambil memindai ruangan di sekitar mereka. Lo nggak nonton film aksi ya? Tatsu melirik Riko, begitu masuk, pasti langsung ada ledakan atau tembakan. Tinggal tunggu kapan aja. Kalau lo terus ngomong kayak gitu, gue beneran bakal ngeluarin senjata, balas Riko dengan nada santai, meskipun matanya waspada. Reina mengedipkan mata kepada mereka berdua. Kalau kalian nggak berhenti berantem, gue yang bakal ngeluarin senjata. Tatsu tertawa lepas. Oke, kalau gitu, nggak ada lagi film aksi, deh. Dengan langkah hati-hati, Reina mendekati pintu. Dia memindai perangkat kunci yang ada di samping pintu dan mulai memasukkan kode. Beberapa detik berlalu, dan akhirnya pintu besar itu terbuka dengan suara berderit yang memecah keheningan. Mereka melangkah masuk, siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam. Begitu mereka menjejakkan kaki di ruang utama, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Kejutan yang tak terduga. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah lantai terbuka dengan pemandangan yang mengesankan. Di atasnya, sejumlah meja kontrol dengan banyak layar komputer menampilkan data dan gambar markas. Namun, ada yang lebih menarik perhatian mereka. Seorang wanita berdiri di depan mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Reina, ternyata kamu benar-benar datang juga. Wanita itu mengangkat tangan, menyapa dengan sikap santai. Tatsu memicingkan mata. Siapa ini? Teman lama lo. Reina terdiam sesaat, menatap wanita itu dengan hati-hati. Lana, kamu di sini. Lana tersenyum. Tentu saja, Reina. Aku nggak ngangka kamu bakal bawa teman-teman baru. Aku harap kalian datang dengan niat baik. Kenapa lo di sini? Reina bertanya, suaranya lebih serius. Lana terkekeh. Lo masih kayak dulu, ya. Selalu bertanya terlalu banyak. Gue di sini untuk mengawasi operasi ini. Tentu saja, gue udah lama terlibat dengan sindikate. Dan ternyata, lo nggak bisa jauh dari mereka. Reina mengerutkan kening. Gue nggak lagi di sisi mereka. Gue keluar. Tapi itu nggak mengubah apapun, kan? Lana berkata dengan nada penuh arti. Kita semua punya tujuan yang sama, hanya saja cara kita yang berbeda. Tatsu, yang mulai bosan dengan percakapan serius, berbisik pada Riko, jadi, ini tipe teman lama yang tiba-tiba jadi musuh, ya. Riko mengangkat bahu, tergantung apa yang mereka obrolin. Kalau ngomongin harga diskon makanan, bisa jadi teman. Tapi gue yakin dia bukan teman untuk urusan itu, ujar Tatsu dengan serius, meski masih ada senyum kecil di wajahnya. Lana mengamati mereka dengan tertawa ringan. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang penting sekarang adalah, kalian datang ke sini untuk menghancurkan markas ini, kan? Reina menatap Lana tajam. Lo tahu rencana kita? Pasti, lo pikir gue nggak punya mata-mata di dalam sini. Aku sudah mengantisipasi kedatangan kalian, jawab Lana, sambil menunjuk ke layar besar yang menampilkan peta markas. Jadi, lo nggak bakal biarin kita? Tanya Reina. Lana menggelengkan kepala. Tentu saja tidak, tapi aku nggak bermaksud melawan kalian. Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu. Sebelum mereka bisa merespon, sebuah suara dari speaker ruangan terdengar. Peringatan, keamanan ditingkatkan, keberadaan musuh terdeteksi, protokol pertahanan aktif. Lana tersenyum, seolah sudah menunggu momen ini. Mungkin kita bisa duduk sebentar dan bicara, atau kita bisa lanjutkan dengan pertarungan yang lebih seru. Pilihan ada di tangan kalian. Tatsu menggertakkan giginya. Tunggu, lo bilang ada pertarungan. Gue nggak bawa baju pelindung, loh. Riko menatap Lana dengan curiga. Lo ngangka kita akan duduk santai setelah lo ngeluarin alarm. Bercanda, kan?
Lana mengangkat tangannya. Nggak perlu panik, aku nggak akan melawan kalian. Tapi markas ini sudah menyiapkan beberapa kejutan untuk kalian. Jadi ini jebakan? Tanya Reina, matanya penuh kewaspadaan. Bukan jebakan, hanya sedikit perayaan, jawab Lana sambil tersenyum licik. Sebelum mereka bisa bertindak lebih lanjut, lantai mulai bergetar, dan beberapa pintu logam terbuka di sepanjang ruangan, mengeluarkan pasukan robot tempur bersenjata lengkap yang mulai bergerak menuju mereka. Sekarang, waktunya kalian menunjukkan apa yang kalian bisa, teriak Lana dengan penuh semangat. Pertempuran dimulai. Reina, Rico, Ryo, dan Tatsu saling bertukar pandang. Mereka tahu ini bukan hanya pertempuran fisik, tapi juga ujian kepercayaan dan keberanian. Siap-siap, guys, ini bakal jadi malam yang panjang, kata Reina dengan senyum penuh tantangan. Dengan langkah cepat, mereka segera bersiap, meski tahu bahwa tantangan yang lebih besar kini menunggu di depan mereka. Bersambung. 50. Ruangan yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan suara mesin yang berderak keras. Robot-robot tempur, dengan tubuh besar dan bersenjata lengkap, mulai bergerak menuju mereka. Setiap gerakan robot itu mengeluarkan suara gemuruh, membuat lantai bergetar sedikit. Tatsu, yang tadinya bercanda tentang ledakan, kini terlihat serius. Ini beneran kayak film CV, Tatsu berbisik, mengamati satu robot yang bergerak mendekat dengan senapan laser yang terpasang di tangannya. Reina menghela napas, menatap para robot yang mulai menyebar di sekeliling mereka. Semua orang, siap-siap, jangan lengah. Gue nggak ada waktu buat cerita horor lagi. Kita harus hancurin mereka dulu, baru tanya-tanya, kata Rico sambil menarik pedangnya yang berkilau tajam di bawah cahaya lampu ruangan. Ryo, yang lebih suka bertindak cepat, mengangguk. Berhenti ngomong, mulai bergerak. Tanpa memberi kesempatan untuk berpikir lebih lama, mereka langsung bergerak. Tatsu dan Rico menyerbu lebih dulu, berlari dengan kecepatan tinggi. Tatsu melompat ke samping, menghindari tembakan laser yang hampir mengenai tubuhnya. Ia melemparkan bom asap yang membuat robot-robot itu terhenti sejenak. Rico, saatnya, teriak Tatsu. Rico segera meluncurkan serangan pertama, memanfaatkan kegelapan dan kabut asap untuk mendekat ke robot yang lebih dekat. Dengan gerakan cepat, dia menebaskan pedangnya, memotong bagian luar robot dengan presisi yang luar biasa. Robotik arm dari salah satu robot terjatuh ke lantai, mengeluarkan percikan api. Namun, robot lainnya mulai menyesuaikan diri dengan situasi dan segera meluncurkan serangan balasan. Gila, mereka lebih pintar dari yang kita kira, seru Rico sambil mundur cepat, menghindari peluru laser yang ditembakkan oleh robot yang masih utuh. Jangan mundur, Reina berteriak, menembakkan senjata plasma miliknya ke arah robot yang mulai mengepung mereka. Tatsu, belakangmu. Tatsu yang berlari untuk menyerang robot berikutnya mendapati dirinya dikepung dua robot sekaligus. Dengan sigap, ia memutar tubuh, melemparkan bom empuk yang meledak tepat di depan robot, menyulut api yang cukup besar untuk mengganggu sistem mesin mereka. Yayah, bakar, lo, Tatsu berseru dengan kemenangan. Namun, kemenangan kecil itu hanya bertahan sebentar. Salah satu robot yang lebih besar muncul dari sudut ruangan, mengenakan pelindung yang hampir tak bisa dihancurkan. Reina menatap robot itu dengan penuh perhatian. Ryo, kita butuh kekuatan besar untuk yang satu ini. Ryo segera melangkah maju, menarik pedangnya yang lebih besar dan lebih berat, sementara Reina menyiapkan senjata yang lebih canggih. Kita harus hancurkan bagian intinya. Kalau enggak, ini enggak akan berhenti. Gue udah siap. Ryo menggeram, mengangkat pedangnya, dan dalam satu lompatan besar, dia meluncur ke arah robot besar tersebut, menghantamkan pedangnya ke bagian dada robot. Namun, pelindung itu terlalu kuat. Pedang Ryo hanya meninggalkan sedikit bekas di permukaan robot tersebut. Siapa yang bikin robot ini? Arnold Schwarzenegger. Tatsu berteriak sambil menghindari tembakan laser dari robot yang lebih kecil. Rico yang sedang berlari menghindari serangan laser melihat peluang. Dia melompat dan menendang tubuh salah satu robot kecil dengan keras. Ini bukan masalah kekuatan, tapi ketepatan. Reina mengangguk, lalu menyiapkan sebuah perangkat peledak berteknologi tinggi yang dibawanya. Kalian rusak bagian luar, gue hancurin inti mesinnya. Setelah beberapa saat mengalihkan perhatian robot besar itu, akhirnya Ryo berhasil menarik perhatian salah satu robot dan mengarahkannya ke tempat yang tepat. Dengan gerakan cepat,
Reina melemparkan perangkat peledaknya tepat ke pusat inti robot. Ledakan besar menggetarkan seluruh ruangan, dan robot itu meledak dengan kekuatan luar biasa. Tentu saja, kita cuma butuh sedikit ledakan besar, ujar Reina dengan senyum lebar. Tatsu mengusap keringat di dahinya. Ya ampun, gue kira tadi gue yang bakal meledak. Riko tertawa, meskipun kelelahan. Lo nggak meledak, Tatsu. Cuma baju lo yang nyaris. Lo bercanda, gue udah siap kalau lo ngomong kayak gitu. Tatsu mencibir, namun segera menyiapkan senjatanya lagi. Tapi, ngomong-ngomong, kita masih belum selesai, kan? Lana yang menyaksikan semuanya dengan senyum penuh arti bertepuk tangan. Sangat mengesankan, tapi jangan terlalu santai, masih banyak yang harus kalian hadapi. Lo pasti nggak serius, kan? Tatsu bertanya sambil memandangnya, menyesuaikan posisi senjata. Lihat deh, kita baru beres dengan satu masalah besar. Lana hanya tertawa, tapi kali ini dengan nada yang sedikit lebih tajam. Itu baru pemanasan, persiapkan dirimu, kalian akan menghadapi sesuatu yang lebih besar. Sebelum mereka bisa merespon, lantai bergetar lagi, dan suara keras menggema dari dalam struktur markas. Tatsu, Riko, Reina, dan Ryo saling berpandangan. Ini baru permulaan, kata Reina dengan suara penuh tekad. Lanjutkan, berarti, kalau ini masih pemanasan, kita bisa lebih panas lagi, ujar Tatsu, menunjuk ke arah lantai yang bergetar. Bersambung. 51. Suara gemuruh semakin keras. Lantai yang bergetar mulai retak, menampakkan celah-celah besar yang mengeluarkan asap tipis berwarna kebiruan. Dari dalam celah itu, muncul sebuah mekanisme berbentuk humanoid raksasa dengan armor tebal yang berkilauan di bawah cahaya neon ruangan. Mata merah menyala pada wajah robot itu membuat siapapun yang melihatnya langsung merinding. Tatsu menatapnya dengan mulut setengah terbuka. Gue serius, ini makin gak masuk akal. Gue nggak minta lawan bos terakhir sekarang. Lo pikir ini video game? Riko menyenggolnya, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Ini serius, bro. Fokus. Reina menghela napas panjang. Oke, formasi biasa. Tatsu dan Riko, kalian alihkan perhatian. Ryo dan gue akan cari titik lemahnya. Tatsu mengangkat tangan dengan ekspresi bingung. Formasi biasa, lo lupa? Kita cuma pernah latihan ngadepin bot kecil di gym. Ya udah, anggap aja ini bot kecil yang kebanyakan makan besi, jawab Reina sambil mengarahkan senjata plasmanya ke arah robot raksasa itu. Ayo, fokus. Pertempuran dimulai lagi. Robot itu mengangkat salah satu tangannya, memunculkan meriam besar yang langsung menembakkan proyektil energi ke arah mereka. Tembakan itu menghantam dinding, menciptakan ledakan besar yang membuat debu dan serpihan berterbangan. Gue nggak dibayar cukup buat ini, teriak Tatsu sambil berguling ke samping, menghindari tembakan. Emang kita nggak dibayar sama sekali, balas Riko sambil memotong kabel di salah satu kaki robot kecil yang mencoba menyerang dari belakang. Reina, yang sudah mengenali pola serangan robot besar itu, memberikan instruksi cepat. Kita harus buat dia kehilangan keseimbangan. Cari cara buat bikin dia jatuh. Ryo, dengan wajah tanpa ekspresi seperti biasa, mengangguk. Gue akan ambil posisi tinggi. Dengan satu lompatan gesit, Ryo memanjat salah satu pilar besar di ruangan itu, mencari sudut yang tepat untuk menyerang dari atas. Sementara itu, Reina terus menembakkan senjata plasma ke arah sendi-sendi robot, mencoba memperlambat gerakannya. Lo tahu nggak, gue selalu berpikir bakal mati di usia tua, di pantai sambil minum kelapa, ujar Tatsu sambil berlari mengitari robot besar itu, melemparkan granat asap ke sekelilingnya. Gue kira lo lebih cocok mati kepleset kulit pisang, sahut Riko, menghindari ledakan kecil di dekatnya. Aduh, jangan bikin gue nambah trauma, dong. Tatsu melompat lagi, hampir terkena lengan robot yang berayun dengan kecepatan mengejutkan. Strategi berhasil. Ryo akhirnya menemukan posisinya. Dengan pedang besar di tangannya, dia melompat dari atas, menargetkan bagian punggung robot raksasa itu. Pedangnya menancap dalam, membuat robot itu tersentak mundur. Sekarang, teriak Reina, dia melemparkan perangkat peledak khusus ke bagian kaki robot yang sudah goyah. Ledakan besar terjadi, membuat robot itu jatuh berlutut dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Namun, meski sudah setengah rusak, robot itu masih mencoba bangkit. Gila, dia masih hidup. Tatsu mengeluh,
kehabisan napas. Ini mesin, Tatsu, bukan manusia, jawab Reina sambil mengatur ulang senjatanya. Satu serangan lagi, kita harus pastikan dia nggak bisa bangkit. Gue punya ide, kata Riko sambil mengangkat sesuatu dari tasnya. Tapi gue butuh waktu buat nyiapin ini. Berapa lama? Tanya Reina. 2 menit, tapi lo harus pastiin dia nggak bergerak selama itu, jawab Riko. Tatsu, yang sudah berlumuran debu dan keringat, mengangkat tangannya. 2 menit, lo pikir kita punya superpower buat tahan dia? Reina tersenyum kecil. Kita nggak punya superpower, tapi kita punya otak. Ayo, alihkan perhatiannya. Aksi penutup. Sementara Riko sibuk merakit bom improvisasi dari komponen yang dibawanya, Reina dan Tatsu bekerja sama mengalihkan perhatian robot. Mereka berlari ke arah yang berlawanan, membuat robot itu bingung dengan gerakan mereka yang cepat dan tidak terduga. Reina, gue hampir selesai, teriak Riko dari tempat persembunyiannya. Cepat, dia makin agresif, jawab Reina sambil menghindari serangan dari lengan besar robot. Rio, yang kembali ke atas pilar, melompat sekali lagi, menargetkan kepala robot. Dengan tebasan cepat, dia menghancurkan salah satu sensor utama robot itu, membuatnya kehilangan orientasi. Sekarang, Riko, teriak Reina. Riko melemparkan bom ke pusat energi robot. Ledakan besar terjadi, membuat seluruh ruangan berguncang hebat. Asap tebal memenuhi ruangan, dan ketika akhirnya mereda, robot itu tergeletak tak bergerak. Mereka semua terdiam beberapa detik, memastikan bahwa robot itu benar-benar hancur. Apakah kita menang? Tatsu bertanya dengan napas terengah-engah. Riko tertawa kecil. Kalau lo masih bisa nanya, berarti kita masih hidup. Reina tersenyum lega. Kita menang, untuk sekarang. Namun, sebelum mereka sempat bersantai, suara Lana kembali terdengar dari speaker. Selamat, kalian berhasil melalui ujian pertama. Tapi ini baru permulaan. Sampai jumpa di tantangan berikutnya. Tatsu jatuh terduduk di lantai. Gue beneran butuh liburan setelah ini. Reina menatap ke arah layar besar yang menunjukkan peta markas. Kita nggak bisa berhenti sekarang. Ayo, kita harus lanjut. Dengan tubuh yang lelah tapi semangat yang masih membara, mereka melangkah menuju tantangan berikutnya, siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Bersambung. 52. Setelah pertempuran sengit melawan robot raksasa itu, kelompok Tatsu kini merasa sedikit lebih lelah, meskipun semangat mereka tetap membara. Namun, mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Lana, yang kini menjadi bayangan di balik suara, seolah sengaja menyulut rasa penasaran mereka dengan tantangan yang semakin berat. Gue nggak tahu lagi apa yang lebih gila dari ini, Tatsu mengeluh sambil mengusap pelipisnya yang sudah mulai basah oleh keringat. Reina menatap layar besar yang menunjukkan peta markas, mengalihkan perhatian mereka dari kegelisahan. Lihat, kita masih ada satu level lagi untuk dijelajahi. Ini labirin besar dan penuh jebakan. Dan kalau prediksi gue nggak salah, ini bukan cuma soal melawan robot lagi. Aduh, jangan bilang ada jebakan yang bisa bikin kita terjebak dalam perangkap waktu, atau masuk ke dalam dimensi lain, Tatsu bergumam, mengingatkan mereka pada beberapa petualangan gila sebelumnya yang bahkan membuatnya berdebar. Riko, yang baru saja menuntaskan pengecekan peralatan, mengangkat bahu. Jebakan atau bukan, kita harus tetap jalan. Nggak ada waktu buat mikir terlalu lama. Ayo, kita hajar terus, kata Rio dengan nada datar namun penuh tekad. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam markas yang semakin gelap dan misterius. Lorong-lorong sempit dengan dinding-dinding baja menciptakan atmosfer yang menegangkan, sementara suara langkah kaki mereka menggema di sepanjang lorong. Lana yang muncul melalui speaker kembali berbicara, suaranya tidak bisa diprediksi. Selamat datang di labirin terakhir. Tapi sebelum melanjutkan, kalian harus membuktikan bahwa kalian benar-benar siap. Kalian akan menemui tes yang lebih sulit. Tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Setiap keputusan yang kalian ambil akan menentukan apakah kalian bertahan atau gagal. Gue rasa dia benar-benar suka banget main-main sama kita, Tatsu membalas, cemberut. Coba kita lihat seberapa kuat mental kita, jawab Riko dengan senyum tipis, meskipun matanya mengisyaratkan keseriusan. Tiba-tiba, lantai di depan mereka bergetar. Salah satu dinding terbuka secara perlahan, memperlihatkan jalan yang lebih sempit dengan cahaya redup di ujungnya. Mereka berjalan pelan-pelan, siap menghadapi apapun yang mungkin tersembunyi di dalamnya.
Jebakan yang tak terduga. Ketika mereka memasuki jalan sempit tersebut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Lantai di bawah mereka mulai bergerak, dan suara berdengung halus mulai terdengar dari dinding sekeliling. Ini pasti jebakan, Reina berbisik dengan waspada. Gue rasa kita nggak salah, jawab Rico sambil mempersiapkan senjatanya. Tunggu aja. Tiba-tiba, lantai itu terbelah, dan mereka tercebur ke dalam lubang besar yang gelap. Mereka jatuh bebas dalam waktu yang terasa lebih lama dari yang diperkirakan. Tatsu menjerit, gue nggak siap mati di sini, Reina. Tolong bantuin gue. Namun, sebelum mereka bisa panik lebih lama, mereka mendarat dengan agak keras di tanah. Lalu, di sekitar mereka, dinding-dinding terbuka, menampilkan lebih banyak robot dengan senjata yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Udah bilang gue nggak mau lagi main game begini. Tatsu berteriak, berusaha berdiri. Apakah nggak ada tempat lain untuk jalan? Lo bisa ngobrol nanti. Sekarang kita bertarung dulu. Rico langsung bergerak, menghancurkan robot yang muncul di depannya dengan satu tebasan. Namun, robot-robot yang muncul tidak hanya menyerang dengan fisik. Ada yang menggunakan trik mental yang cerdik, seolah mencoba membingungkan mereka. Suara aneh terdengar di sekitar mereka, seperti bisikan-bisikan yang mengusik pikiran mereka. Lo nggak bisa lari dari takdirmu, suara itu berbisik di telinga Reina, membuat matanya sedikit kabur. Jangan dengarkan itu, kata Rio dengan suara rendah, berusaha menjaga fokus. Ini cuma trik. Tatsu yang sudah hampir hilang kesabaran melihat situasi itu kembali berteriak. Gue nggak dengar apa-apa, tapi gue yakin, ada suara-suara aneh yang bikin gue ngantuk. Reina menggertakkan giginya, dan menatap dengan tajam. Ini adalah ujian mental. Jika kita lemah, kita akan terperangkap. Beberapa robot, yang tampaknya dilengkapi dengan perangkat pengacau, semakin memperburuk suasana. Suara bisikan semakin keras, tetapi dengan kesabaran yang semakin meningkat, mereka mulai memahami bahwa ini adalah bagian dari tes yang diberikan oleh Lana. Jangan dengerin suara itu, cuma omong kosong. Tatsu menjerit, lalu melompat untuk menyerang robot di depan, sambil berusaha mengusir rasa pusing yang mulai menggerogoti. Rico, dengan kecepatan luar biasa, berhasil menghancurkan generator suara pengacau yang ada di dekat mereka. Seketika, suara-suara itu hilang, dan fokus mereka kembali pulih. Udah, sekarang kita tuntasin ini, Rico berkata. Menghadapi musuh terakhir. Setelah beberapa saat berjuang dan mengalahkan robot-robot tersebut, akhirnya mereka tiba di pintu besar di ujung labirin. Pintu itu berkilauan dengan cahaya yang tidak biasa, dan sepertinya itu adalah pintu menuju ruangan yang lebih besar. Lana kembali terdengar, selamat, kalian berhasil melewati tantangan kedua. Tapi hanya sedikit yang dapat bertahan sampai akhir. Apakah kalian siap untuk tantangan terakhir? Tatsu mengernyit, lagi-lagi tantangan, gue kira kita udah selesai. Rico menepuk bahunya, tantangan terakhir ini pasti lebih gila lagi. Tapi kita pasti bisa ngalahin itu. Reina mengangguk, kami tidak akan berhenti sebelum menyelesaikan semuanya. Pintu besar di depan mereka terbuka, memperlihatkan ruang luas yang dipenuhi dengan robot-robot lebih besar dan lebih kuat. Ini adalah ujian terakhir, dan kali ini, mereka harus menghadapinya, tanpa tahu apa yang akan menanti mereka di balik gerbang besar tersebut. Bersambung 53. Tatsu melangkah maju dengan langkah berat, tubuhnya masih terasa kaku setelah melewati serangkaian jebakan dan robot yang semakin lama semakin sulit ditangani. Dia menatap ke ruang besar di depan mereka, dengan mata penuh ketegangan. Oke, gue nggak tahu lagi gimana cara gue bertahan hidup kalau ini terus berlanjut. Reina dan Rico saling bertukar pandang, sementara Rio tetap diam seperti biasa, hanya mengamati keadaan dengan tatapan tajam. Di dalam ruangan itu, mereka bisa melihat sejumlah robot raksasa yang berjejer di sepanjang dinding, diam seperti patung. Namun, tidak ada suara, hanya suara dengung halus dari ventilasi yang tidak mereka bisa identifikasi. Ruangan itu terasa sepi, tapi Tatsu merasakan ada sesuatu yang lebih menegangkan di balik kesunyian itu. Tiba-tiba, suara keras menggema di seluruh ruangan, membuat lantai dan dinding bergetar. Suara itu datang dari speaker besar yang terpasang di dinding utama. Lana muncul di layar besar yang tergantung di langit-langit, senyumannya semakin menakutkan. Selamat, kalian telah mencapai tahap terakhir. Tapi kalian akan segera mengetahui bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian.
kalian harus melawan musuh yang lebih kuat dari apapun yang pernah kalian hadapi. Lana berhenti sebentar, memberi jeda yang cukup panjang sebelum akhirnya melanjutkan. Kalian bukan hanya berhadapan dengan robot-robot ini. Musuh sejati kalian ada di dalam diri kalian sendiri. Tatsu memutar bola mata, tidak mengerti dengan apa yang Lana maksud. Apa sih maksudnya? Emang kita harus ngelawan diri kita sendiri? Kayak drama Jepang. Ayo, kita buktikan aja kalau kita nggak akan kalah, ujar Riko, dengan ekspresi serius. Apapun yang terjadi, kita harus maju. Suara langkah berat tiba-tiba terdengar di belakang mereka, membuat semuanya menoleh dengan waspada. Dari kegelapan yang semakin mendalam, muncul sebuah bayangan besar. Setiap langkah yang diambil membuat lantai bergetar. Tatsu mengernyit. Sini dong, kita bisa ngobrol. Nggak perlu drama, kan? Namun, lawan yang muncul di depan mereka bukanlah robot biasa. Ia tampak seperti manusia raksasa dengan armor yang sangat kuat, wajahnya tersembunyi di balik helm hitam berkilauan. Tubuhnya yang sangat besar seolah menantang mereka untuk bertarung. Lana kembali berbicara melalui speaker, suaranya penuh dengan tantangan. Inilah lawan sejati kalian, bersiaplah, karena kalian akan berhadapan dengan Shadow, seorang prajurit yang pernah dikalahkan oleh saya, dan kini bangkit kembali untuk menguji kekuatan kalian. Tatsu menatap lawan mereka dengan skeptis. Prajurit, gue kira gue nggak bakal ketemu sama orang, tapi ya sudahlah, kita hadapi aja. Riko mengepalkan tangannya. Tatsu, fokus, ini bukan lawan yang gampang. Pertempuran dimulai. Kalau lo nggak mau, gue yang duluan. Riko melesat dengan kecepatan luar biasa, berlari menuju musuh besar itu. Ia melompat dan menghantamkan pedangnya dengan kuat, namun musuh itu dengan mudah menghindar, menggunakan gerakan yang cepat meski tubuhnya sangat besar. Tatsu mengamati pergerakan musuh itu dengan cermat. Oke, berarti kita nggak bisa asal main serang aja. Itu jelas bukan robot biasa. Ryo bergerak dengan tenang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, Reina mulai merancang strategi, memerintahkan Tatsu dan Riko untuk mengalihkan perhatian musuh. Riko, coba pecah pertahanan atasnya. Tatsu, cari titik lemah di tubuhnya. Ryo, lo ambil posisi dari atas. Reina memberikan instruksi dengan cepat, yang menunjukkan betapa terlatihnya mereka dalam bekerja sama. Tatsu melesat ke kiri, menghindari serangan besar dari Shadow, yang coba menghantamnya dengan tangan yang seolah bisa meremukkan beton. Gue udah bilang, ini berat. Namun, kali ini, Tatsu lebih fokus. Ia mulai bergerak cepat, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang titik lemah musuh. Dengan kombinasi serangan Riko dan Ryo, mereka berhasil melukai bagian samping musuh itu, membuka celah untuk serangan lebih lanjut. Ini dia, teriak Reina, melemparkan senjata plasma ke arah bahu musuh yang terbuka. Ledakan keras terdengar, namun musuh itu tetap berdiri kokoh, meskipun terlihat goyah. Lo kira cuma segitu aja? Hahaha, Tatsu tertawa, merasa semakin yakin dengan serangan mereka. Tetapi, Shadow tiba-tiba bangkit dengan kemarahan yang memuncak. Ia mengeluarkan serangan jarak dekat yang luar biasa cepat, membuat Tatsu, Riko, dan Ryo terdesak mundur. Musuh itu berubah, kini bergerak seperti makhluk yang sepenuhnya terfokus pada serangan balasan. Ini nggak mungkin, lo nggak bisa cuma ngandelin kekuatan. Riko berkata kesal, namun tetap berusaha mencari kelemahan. Jangan ragu, ini adalah ujian terakhir kita, jawab Reina, dengan keyakinan yang semakin kuat. Tatsu, yang tampaknya kehabisan ide, akhirnya mendapat inspirasi. Hei, gue baru ingat, kalau musuhnya nggak bisa dihentikan, kenapa nggak kita coba ganggu otaknya langsung? Tiru aja gaya Riko, pecahin dengan akal. Reina mengangguk, dengan rencana baru di kepalanya. Ayo, kita ubah strategi. Mereka kembali menyerang dengan lebih terorganisir, fokus pada kelemahan yang ditemukan di bagian belakang Shadow. Serangan-serangan terkoordinasi akhirnya berhasil mengguncang musuh besar ini, dan dengan sekali tebasan tajam dari Ryo, mereka akhirnya berhasil mengalahkannya. Shadow roboh ke tanah, dan ruangan itu kembali sunyi, hanya terdengar suara napas mereka yang terengah-engah. Lana kembali terdengar, kali ini suaranya tidak lagi menakutkan, malah terdengar lebih ringan. Selamat, kalian telah mengalahkan musuh terakhir. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Kalian masih harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Bersiaplah. Tatsu merapikan pakaiannya dengan malas.
Jangan bilang ini cuma level 1 lagi. Reina menghela napas. Kita nggak bisa berhenti. Ayo, kita lanjut. Mereka melangkah maju, siap menghadapi tantangan berikutnya, tanpa mengetahui apa yang akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah. Bersambung. 54. Setelah pertempuran sengit melawan Shadok, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Meskipun mereka berhasil mengalahkan musuh yang sangat kuat, ada perasaan yang tak bisa dihindari bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ruangan yang tadinya penuh dengan kegelapan kini mulai terang, dan mereka bisa melihat gerbang besar yang mengarah ke ruangan lain. Tatsu mengusap keringat di dahinya, matanya sedikit berkabut karena kelelahan. Oke, gue nggak tahu lagi, ini labirin atau tempat latihan ninja. Setiap kali gue pikir udah selesai, muncul lagi rintangan baru. Reina menatap gerbang yang berdiri kokoh di hadapan mereka. Kita udah sampai sejauh ini, Tatsu. Mungkin ini adalah gerbang terakhir sebelum kita sampai ke ruang kontrol. Kalau kita ingin mengalahkan Lana, kita harus melalui ini. Ya, gue tahu, Tatsu berkata, merasa cemas. Tapi jangan salah, gue nggak mau jadi salah satu korban eksperimen gila Lana. Tenang aja, Riko menjawab sambil menyeringai. Kalau kita nggak berhasil, setidaknya kita punya cerita seru buat diceritain. Anehnya, meski situasinya begitu menegangkan, kata-kata Riko itu mampu membuat suasana sedikit lebih ringan. Setiap orang tertawa kecil, meskipun mereka tahu tantangan berikutnya akan lebih berat. Gerbang besar di depan mereka bergerak perlahan, mengeluarkan suara gesekan logam yang tajam. Ketika gerbang itu terbuka sepenuhnya, mereka menemukan sebuah ruang yang jauh lebih besar dan futuristik. Di tengah ruangan, ada sebuah platform besar yang dikelilingi oleh dinding transparan, dan di sana, tampak seorang wanita berdiri, mengenakan pakaian yang elegan, dengan senyum misterius yang terukir di wajahnya. Lana, Reina mendesis, matanya terbakar dengan tekad. Kita sudah sampai, dan kali ini, kita akan mengakhiri semuanya. Lana tertawa ringan, suaranya terdengar dari speaker di ruangan itu, penuh dengan penghinaan. Kalian benar-benar berani datang ke sini, ya. Aku senang sekali kalian masih bertahan. Tapi, kalian tahu kan, kalian cuma pion dalam permainan ini. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Tatsu melangkah maju dengan penuh percaya diri. Gue udah denger banyak omong kosong kayak gitu. Kalau lo pikir bisa hancurin kita, lo salah besar. Lana mendekat ke sebuah konsol besar yang terletak di tengah ruangan. Kalian mengira kalian punya pilihan, tapi ini adalah ujian terakhir kalian. Jika kalian ingin keluar hidup-hidup, kalian harus memilih antara dua jalan. Seketika, dua pintu besar terbuka di kedua sisi ruangan. Masing-masing pintu menampilkan pemandangan yang sangat berbeda. Di pintu kiri, mereka melihat sebuah ruangan yang gelap, dengan banyak robot yang siap menyerang. Di pintu kanan, terlihat sebuah ruangan besar yang tampaknya berisi tantangan yang lebih misterius dan mematikan. Jadi, kalian harus memilih, mana yang kalian ingin hadapi, kata Lana, suaranya penuh dengan tawa. Tatsu menatap kedua pintu itu, berusaha memutuskan mana yang lebih berbahaya. Kiri atau kanan? Kiri itu berbahaya, tapi kanan, kelihatannya lebih kayak jebakan. Riko menggaruk kepala. Gue sih lebih suka ngadepin robot daripada hal-hal yang nggak jelas. Reina menatap Lana dengan tajam. Lo pikir kita bisa dipermainkan begitu aja? Kami udah sampai sejauh ini, nggak akan ada pilihan yang salah. Lana menatap mereka dengan ekspresi sinis. Pilihlah, atau aku yang memilihkan kalian. Tatsu mendekat ke pintu kanan dengan hati-hati. Gue rasa kita harus cari tahu apa yang ada di balik pintu kanan. Riko mengangguk setuju. Ya, gue juga nggak suka dengerin robot-robot. Lebih baik kita pilih yang nggak jelas. Dengan keberanian yang terpaksa mereka kumpulkan, mereka melangkah menuju pintu kanan, siap menghadapi apapun yang menanti di baliknya. Labirin yang mematikan. Pintu terbuka perlahan, mengungkapkan sebuah lorong panjang yang dipenuhi dengan berbagai macam perangkat canggih dan jebakan yang tersembunyi. Dinding-dindingnya dilapisi dengan teknologi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan lantainya berkilau dengan cahaya biru yang menakutkan. Tunggu, Reina mendesis, menoleh pada yang lainnya. Ini lebih dari sekadar jebakan. Ini kelihatannya lebih ke eksperimen. Sial, Tatsu bergumam, jangan bilang kita bakal ngadepin lebih banyak eksperimen aneh Lana di sini.
Rico berjalan lebih dulu, memeriksa jalan di depan dengan waspada. Gue nggak suka suasana kayak gini. Ini kayak ruangan lab penelitian. Setiap langkah mereka membuat suara gemeretak dari lantai yang semakin menggelegar. Sesaat, mereka mendengar suara aneh yang datang dari salah satu dinding. Tiba-tiba, dari balik dinding muncul sebuah perangkat yang menyerupai robot, tetapi berbeda dari yang pernah mereka lawan sebelumnya. Robot itu memiliki tubuh transparan dengan inti energi yang menyala terang di tengahnya, dan sepertinya, ia dibuat untuk menguji keterampilan mereka. Ini robot eksperimen, Rico berkata dengan serius. Berhati-hatilah, mereka lebih cerdas dari robot biasa. Tatsu mengangkat tangannya. Oke, kita coba yang ini. Gue akan maju lebih dulu. Tatsu melompat dan menghantam robot pertama yang muncul di depannya, tetapi robot itu berhasil menghindar dan membalas dengan serangan cepat yang membuatnya terpelanting ke samping. Sialan, ini lebih cepat dari yang gue kira. Ryo, yang sudah siap, mulai bergerak dari sisi lain, menyerang robot itu dengan cara yang lebih tak terduga. Dengan bantuan Reina yang mulai mengarahkan serangan dengan lebih terorganisir, mereka berhasil melumpuhkan robot tersebut. Namun, ketika robot itu jatuh, lebih banyak lagi yang muncul dari balik dinding. Tunggu, ini nggak cuma satu. Tatsu berteriak, ada lebih banyak dari yang kita kira. Reina memerintahkan mereka untuk tetap tenang. Kita hadapi mereka satu persatu, jangan biarkan mereka bergerak bersama. Pertempuran semakin sengit, dan meskipun mereka lelah, semangat mereka semakin membara. Setiap robot yang mereka kalahkan membuat mereka semakin dekat dengan tujuan mereka, untuk mengalahkan Lana dan menghentikan eksperimen-eksperimen jahatnya. Bersambung 55. Setelah berjam-jam melawan gelombang robot yang tak ada habisnya, Tatsu, Reina, Rico, dan Ryo mulai merasa kelelahan. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan rasa putus asa perlahan mulai menyelinap. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan menuju akhir yang mereka cari, menghentikan Lana dan eksperimennya yang gila. Ini terlalu banyak, keluh Tatsu, menarik napas panjang sambil memegangi lengan yang tergores. Gimana kita bisa bertahan lebih lama? Rico menepuk punggungnya dengan semangat. Jangan ngomong kayak gitu, kita pasti bisa. Gue yakin kita bisa hancurin mereka semua. Lo gak lihat tuh, mereka udah mulai kelihatan lebih lemah. Reina menatap Rico dengan serius. Ini bukan tentang seberapa kuat mereka, Rico. Ini tentang berapa lama kita bisa bertahan. Lana gak akan berhenti sampai kita benar-benar terpojok. Ryo yang selama ini lebih pendiam akhirnya berbicara. Dia benar, kita harus mencari cara untuk memecahkan pola ini. Kalau terus begini, kita hanya akan kehabisan tenaga. Tatsu mengangguk, menyadari bahwa hanya dengan bekerja sama dan memanfaatkan setiap kekuatan yang mereka miliki, mereka bisa mengalahkan apapun yang ada di hadapan mereka. Oke, jadi kita coba cara baru. Rico, lo depan, Reina lo tentuin arah, Ryo, gue bakal jadi pembuka jalan. Dengan strategi baru yang lebih terkoordinasi, mereka maju dengan hati-hati, menghindari jebakan yang semakin canggih dan robot-robot yang semakin sulit dihancurkan. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kecerdasan mereka untuk memecahkan pola serangan yang dipicu oleh Lana. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, mereka tiba di pusat kendali tempat Lana berada. Ruangan itu jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan, dengan layar-layar besar yang memantau segala gerakan mereka. Lana berdiri di depan layar, tampak lebih anggun dari sebelumnya, namun senyumannya kali ini lebih menyeramkan. Akhirnya kalian sampai. Kalian benar-benar gigih, saya akui itu. Reina menatapnya dengan tatapan tajam. Lana, cukup sudah. Kamu sudah melukai terlalu banyak orang. Saatnya berakhir. Lana tertawa kecil, seolah tidak terpengaruh dengan kata-kata mereka. Kalian tidak paham, kan? Saya sudah memperhitungkan semuanya. Ini bukan tentang kalian menghentikan saya, ini tentang menguji apakah kalian layak untuk menjadi bagian dari dunia baru yang akan saya ciptakan. Tatsu maju selangkah, menatap Lana dengan penuh tekad. Lo pikir lo bisa bikin dunia baru dengan cara gitu? Lo cuma ngancurin semuanya. Lana mengangkat tangannya, dan layar di sekeliling ruangan menyala, menampilkan berbagai eksperimen yang dilakukan di balik layar. Lihatlah dunia yang akan saya bangun. Dunia tanpa batasan, tanpa aturan. Saya akan menciptakan masa depan di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan.
Reina menggeram. Lo nggak peduli sama yang lain, kan? Lo cuma mikirin diri lo sendiri. Sama seperti kalian, jawab Lana dingin. Kalian semua hanya peduli pada diri kalian sendiri. Kalian tidak akan mengerti sampai kalian merasakannya sendiri. Namun, Tatsu tidak bisa menahan diri. Lo nggak tahu apa yang kita rasakan. Kita bertarung bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat orang-orang yang kita sayangi. Pertempuran pun dimulai dengan sengit. Lana memanfaatkan teknologi dan senjata canggih untuk menyerang, sementara Tatsu dan yang lainnya berusaha melawan dengan semua yang mereka punya. Mereka saling melindungi satu sama lain, bekerja sama untuk menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi. Lana terus melontarkan serangan mematikan, tetapi tim mereka semakin terlatih dan cerdik dalam menghindar dan menyerang balik. Riko melompat ke atas meja kontrol, menghancurkan sistem yang mendukung serangan Lana. Ryo bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengalihkan perhatian Lana. Tatsu dan Reina menyerang langsung ke pusat pertahanan Lana, merusak alat-alat yang digunakan untuk mengendalikan robot-robot di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Lana akhirnya terpojok. Wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri kini mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Kenapa kalian begitu gigih? Tanyanya dengan suara yang mulai gemetar. Reina melangkah maju. Karena kami peduli. Kami peduli pada dunia ini, pada orang-orang yang tidak akan bisa melawan orang sepertimu. Dengan satu serangan terakhir yang penuh kekuatan, Reina menghancurkan konsol utama yang mengendalikan semua sistem di ruangan itu. Sistem-sistem di sekitar mereka mulai mati satu persatu, dan Lana terjatuh ke lantai, tak berdaya. Ini akhirnya selesai, Tatsu berkata, sambil menghela napas lega. Lo nggak akan bisa ngancurin dunia ini lagi. Lana hanya terdiam, terjatuh di lantai, dengan wajah yang penuh kebingungan dan kesedihan. Semua rencananya telah hancur. Epilog, dunia baru yang dimulai. Setelah perjuangan panjang dan berat, dunia yang diciptakan Lana akhirnya runtuh. Tim Tatsu berhasil menghentikan eksperimen-eksperimen mengerikan yang pernah dilakukan oleh wanita itu. Namun, meskipun kemenangan mereka terasa manis, mereka sadar bahwa perjalanan mereka belum benar-benar berakhir. Di luar ruangan, langit yang gelap mulai menunjukkan sedikit cahaya. Mereka tahu bahwa mereka telah menyelamatkan dunia dari ancaman besar, tetapi mereka juga tahu bahwa dunia ini membutuhkan perubahan nyata, bukan hanya penghancuran. Tatsu duduk di pinggir jalan, menatap matahari terbit yang memancarkan cahaya baru. Ini baru awal, ya, kata Tatsu, sambil tersenyum lelah. Reina duduk di sampingnya, mengangguk. Iya, dunia ini masih punya banyak masalah. Tapi setidaknya, sekarang kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Riko dan Ryo bergabung dengan mereka, dan keempatnya duduk bersama, menatap horizon dengan harapan baru. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan dan kehilangan, mereka tahu bahwa mereka telah menjalani sesuatu yang luar biasa. Dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Mereka telah mengalahkan Lana, tetapi yang lebih penting, mereka telah menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan satu sama lain. Yap, selesai sudah kisah serunya, semoga autor dan para penggemar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia dan jaya selalu darat, laut, dan udara. Amin. Tamat.